Yang kenapa saya marah sama 21, antara pihak bioskop dengan pihak pemilik film tidak ada kontrak. Okay. Jadi kalau laku terus, kalau nggak laku turun. Okay. Sementara kita kan bermodal, lu cuma pemilik gedung. Tapi karena tunggal, kita kalah. Nah ini, kekalahan ini yang nggak bisa saya terima. Maka saya sampai suka dengan puisinya Teguh Esa itu. Di sini ya, gua taklukkan kekalahan-kekalahan yang tidak pernah mereka menangkan. Itu yang membuat gua narik film itu. Gua nggak mau kalah sama mereka. Oke, Balas Cinema. Sekarang saya berada di rumahnya Mas Arya Kusumadewa nih. Nah, ini episode perdana dari Talkshot ya. Jadi Talkshot ini adalah ya bincang-bincang santai ya bersama semua pelaku sinema Indonesia, baik yang di depan maupun di balik layar. Nah, untuk episode perdana ini sangat spesial banget karena kebetulan saya ini ngefans banget sama beliau. Gitu kan. Saya ngefans banget sama beliau sejak dulu zaman kuliah di Jogja ya. Dan beliau ini sudah banyak banget filmnya ya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai lah sama Mas Arya Kusumadewa. Nah, beliau ini peraih Piala Citra ya kan, 2009 filmnya Identitas. Waktu itu menang film terbaik, lalu kemudian sutradara terbaik dan juga pemeran utama pria terbaik Mas, Om Tio Kusumadewa. Nah, gimana Mas kabarnya Mas? Sehat. Mas Yuda sehat saya. Alhamdulillah. Usia mau masuk 60 masih sehat. Alhamdulillah. Udah nggak gondrong lagi? Udah nggak gondrong karena udah mulai banyak botak-botak. Kedua kali semakin usia semakin sadar lah. Kadang-kadang kalau masih gondrong, kadang-kadang otak itu tidak bisa menerima bahwa seberapa ringkih tubuh kita sebetulnya. Jadi sudahlah kita potong rambut aja. Udah wajar-wajar aja udah. Balik ke hitahnya. Sebenarnya saya potong rambut, saya sejak remaja saya nggak pernah pendek. Kecuali waktu syuting sama Teguh Karya ya. Karena dituntutan, saya jadi pemain waktu itu. Sebagai siswa mulo, jadi mau nggak mau potong pendek rambut saya di zaman Belanda itulah ceritanya, tahun 30. Nah itu aja, habis itu gondrong lagi sampai umur 50, sampai tahun 2013. Saya gondrong terus, nah di umur 50 kayak ada janji sama diri sendiri lah. Gue mau nggak gondrong lagi pada saat di usia 50, gue udah cukup gitu maksudnya. Terus mau balik lebih masuk ke konsep kesederhanaan, karena menurut saya kesederhanaan itu yang membuat nafas gue terus bergerak, terus tumbuh gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, ini film terbaru nih ya. Ini masih tayang Mas ya? Bidadari Mencari Saya. Bidadari Mencari Saya masih tayang sampai 2025 kalau nggak salah. Oh iya? Ya karena dia 5 tahun kok. Diambil Disney itu 5 tahun. Menurut eksekutif produsernya Deddy Miswar ya. Kata dia sampai 2025, habis itu baru balik ke perusahaan. Karena waktu itu sebenarnya di bioskop, cuman karena COVID, persis lagi lockdown, bioskop tutup. Nggak berani ambil resiko kapan dia buka. Karena penyakit namanya juga, virus. Jadi akhirnya mungkin Deddy Miswar nggak mau ngambil resiko uangnya lama nyangkut di kaset kali atau di harddisk. Akhirnya dia jual ke Disney, dia cari aman. Tapi menurut saya nggak apa-apa lah, itu kan cuma ruang presentasi. Ruang presentasi itu di mana aja. Itu juga yang membuat saya dulu kalau bikin film saya nggak terlalu harus mengkultuskan bioskop gitu. Pemahaman bioskop
maksudnya 21 ya. Jadi menurut saya muter di kampus-kampus juga bioskop, namanya bioskop dari kata bios dan kop kan. Jadi saya nggak mengkultuskan satu perusahaan atau yang disebut distribusi mainstream, karena juga alternatif dibutuhkan gitu. Karena besarnya sebuah industri juga karena ada sesuatu yang alternatif. Tapi alternatif juga bisa tumbuh karena ada industri gitu. Jadi sebenarnya antara mainstream dengan non mainstream itu sebenarnya saling menumbuhkan mestinya, bukan saling gotong-gotokan. Itu yang nggak dipahami oleh orang-orang mainstream terhadap orang-orang independen kayak saya atau kayak sampean gitu. Mereka nggak paham. Sebenarnya kita sebagai anak independen kita butuh industri kita yang membackup. Itu juga yang membuat Korea jadi maju kan sebetulnya di dunia kesenian. Nah, yang menarik nih ya teman-teman, Mas Arya ini ya kan yang aku baca ya. Dulunya ini nyantri loh, ya kan nyantri, ya kan sempat nyantri ya kan. Terus apa namanya ini tebuireng Mas ya? Ya dulu. Nah, berapa tahun tuh Mas? 2 tahun. Ini ada cerita yang menarik nih, Mas Arya harus cerita nih. Kenapa kok bisa masuk pesantren di Tebuireng pula kan? Maksudnya itu pesantren yang keren ya, maksudnya saya pernah juga sekali Mas ke sana. Waktu bikin film dokumenter saya waktu itu Jalan Dakwah Pesantren. Tinggal seharian di sana kan. Wah, ini keren emang karena disitulah pusatnya dulu NU berkembang ya. Kayak sama Asyadin lah. Boleh cerita nggak Mas? Kenapa kok waktu itu bisa dimasukkan ke pesantren sama orang tua itu? Nah, kebenaran ibu saya kan orang Sumatera Selatan. Ibu saya orang Palembang. Bapak saya orang Surabaya yang sebenarnya secara dunia spiritual, keagamaan itu mereka kuat. Sangat kuat. Jadi kita dari kecil itu memang udah jadi jaminan bahwa anak-anak di usia segitu di wilayah Sumatera, karena kita besar di Lampung, harus ngaji. Nah, karena saya itu keluarga banyak, ada 9 bersaudara. Jadi di antara kakak beradik itu katanya saya yang dianggap paling bisa membaca Quran dibanding kakak beradik saya gitu. Jadi dianggap cerdas dalam soal memahami Quran gitu. Nah, kita dari SD, bayangin kelas 5 SD kita udah khatam loh, kalau cuma qori aja. Karena kalau nggak itu disabet pakai rotan sama orang tua, kalau kita nggak khatam. Jadi dulu itu ada tradisi yang menurut saya agak-agak keras ya dari lingkungan keluarga Sumatera, bahwa ya lo harus ngaji, lo harus bisa, dan setiap bulan puasa harus satu Quran tuh khatam, karena satu hari 1 juz. Dan itu sebenarnya pada saat usia segitu saya nggak terlalu merasakan itu bagian dari tekanan, hanya menjalani aja. Tapi sebenarnya setelah saya dewasa, saya merasa ini orang tua saya mengambil hak-hak saya sebenarnya. Sudah merampas hak saya, di mana hak-hak saya seusia segitu harusnya saya punya hak main. Bukan hak masuk ke dalam satu disiplin-disiplin yang belum tentu saya suka pada saat itu. Tapi karena itu juga bagian dari budaya di Sumatera, sehingga saya sendiri jadi cuman ngejalanin aja. Nah, karena saya begitu dianggap oke, pada saat lulus SD saya, waktu itu saya masih 11 tahun lulus SD, karena dulu kan kalau masuk sekolah tuh tangan, bukan ukuran umur zaman itu di usia saya. Masuklah dimasukin ke pesantren untuk belajar tafsir. Nah, saya masuk di Tebuireng udah belajar tafsir, tidak belajar baca lagi. Nah, kenapa kok pilihin Tebuireng? Orang tua. Oh, oke. Nah, orang tua. Jadi, nah cuman memang di luar dugaan pada saat saya pulang dari sana, keluarga saya sekeluarga itu sudah kayak masuk di dalam satu kelompok-kelompok pengajian-pengajian yang cukup fundamental menurut saya. Saya nggak perlu sebut namanya, pengajian apa itu, tapi waktu itu sempat jadi sorotan di zaman Orde Baru. Ya, karena politis dan lain-lain, dianggap itu dulu terlarang dan lain-lain. Dan mereka meyakini itu hanya untuk kebutuhan menghindar dari neraka supaya masuk surga aja. Kalau dari keluarga saya tidak berpolitik, tidak apa-apa. Tapi keyakinan itu begitu kuat di keluarga saya, sehingga pada saat itu ada tradisi baptis atau bayat gitu ya. Ada tradisi bayat. Nah, saya nggak mau dibayat waktu itu. Karena saya merasa saya banyak tahu tentang agama. Usia juga kan menentukan. Jadi kalau di rumah tuh ada mubaleh atau mubaleghot, kalau kita berdebat, kita ngebahas soal taatlah pada Allah, taat pada Rasul, dan taatlah pada pemimpin kamu. Saya bisa komplain karena yang taat kepada pemimpin itu hadis, bukan Quran. Itu pada saat perang, waktu zaman Ali bin Abi Thalib, perang yang dia kena panah dan lain-lain. Karena saya tahu sejarah itu, sehingga saya sering berdebat. Padahal kalau saya berdebat dengan seorang pengajar yang ada di rumah saya pada saat itu, orang tua saya tidak bela saya.
Sehingga saya mulai kayak kehilangan pegangan dalam hidup saya. Saya mencoba untuk tidak pulang, nginep di rumah kawan. Lama-lama saya mulai nggak betah di rumah. Pada saat saya disuruh bayat, saya nggak mau, saya terusir lah dari rumah itu. Sampai sekarang. Jadi saya kelas SMP kelas 3 tuh saya sudah tidak sama orang tua lagi. Saya harus menghidupi diri sendiri. Mungkin saya dapat ini juga dari Tuhan bahwa saya bisa main musik. Sehingga saya dari musik itu saya bisa ngamen, bisa apa, sampai saya kuliah merantau ke Jakarta, lulus SMA, terus kuliah di KJ. Awalnya pengen ke musik, tapi ternyata karena saya punya hobi baca komik waktu lagi muda, sehingga saya merasa kayak dunia audiovisual lebih tepat buat saya gitu. Ya semua serba coba-coba. Semua dalam hidup saya sampai hari ini, saya tidak pernah mendesain, tidak pernah berencana apapun tentang hidup saya. Ternyata hidup tanpa rencana itu indah menurut saya. Kalau ada dulu orang dari ini di set up orang tuanya supaya jadi dokter, supaya jadi pilot, supaya jadi apa. Saya nggak pernah melewati tahapan itu. Pada saat saya masuk ke dalam satu titik ini yang saya suka, udah itu saya udah. Gitu. Nah pada saat itu saya hobi main musik, tapi tiba-tiba pada saat mau daftar di IKJ, kok saya malah milih sinematografi. Saya juga kalau ditanya kenapa saya nggak tahu, karena usia saya masih muda, masih 18 tahun. Saya pilih aja udah sinematografi dan saya ngeliat orang bawa kamera tuh keren kan. Nah begitu ujian dengan mudah saya masuk karena saya punya naluri editorial thinking, karena saya pembaca komik dulunya. Jadi saya di sinematografi saya dengan mudah diterima dan masuk. Dengan segala caranya saya bisa masuk, harus bayar uang dan lain-lain dengan cara saya bergaul sana sini. Gitu. Sempat terdampar di pasar pramuka, jadi calo burung pasar burung, jadi calo burung, jadi tukang parkir. Serius, saya nggak ngomong bohong itu ya untuk bertahan, untuk bertahan. Untuk bayar kuliah ya? Nggak juga untuk hidup sehari-hari. Kalau udah kuliah tuh udah urusannya lain. Jadi pada saat saya udah kuliah di IKJ, saya sudah nggak takut lagi dengan, saya selalu yakin bahwa masa depan itu adalah sebuah kegagalan masa lalu yang harus dibenahi masa sekarang. Toh. Menurut saya masa depan itu cuma itu. Jadi kalau gue bisa bebenah sekarang, gue bisa benerin masa lalu gue, supaya gue bisa lebih baik. Terus saya kuliah, begitu saya kuliah jalan terus, sampai terakhir saya mulai belajar nulis, saya mulai bergaul dengan orang-orang yang tepat. Di luar dugaan mungkin ya saya agak punya keberuntungan menurut teman saya. Saya waktu muda tuh nggak jelek-jelek amat sebagai cowok, gitu kan. Jadi saya tiba-tiba diajak main film. Nah kebenaran yang ngajak main juga seorang maestro, itu kan seorang Teguh Karya. Saya tiba-tiba selain belajar penyutradaraan di kampus, saya bisa belajar penyutradaraan di Sanggar Teater Populer. Di sana bisa numpang tidur, numpang makan, gitu kan. Dengan mindset di mana saya hidup sendiri dari sejak SMP. Jadi saya nggak pemalas, saya selalu concern kepada satu persoalan. Nah, hal-hal ini ternyata nge-backup saya untuk jadi seorang kreator. Tapi yang pasti, sampai hari ini saya tidak pernah merencanakan apapun tentang hidup saya. Saya so must go on. Ternyata saya baru sadar bahwa hidup tanpa rencana itu indah menurut saya. Selama pada saat kamu memilih satu titik, saya pengen jadi nelayan. Pada saat saya suka jadi nelayan, saya bisa kerja lain, tapi profesi saya nelayan. Ternyata itu, jadi itu juga yang membuat saya jadi kayak punya sikap begitu saya lulus, saya jadi sutradara. Nah, banyak yang menolak dengan sikap-sikap saya, lingkungan sendiri maupun pihak mainstream. Tapi karena saya konsisten sampai hari ini, lama-lama kita bisa bersahabat dengan baik, lama-lama kita bisa saling mengerti. Yang aku masih penasaran nih Mas, kan balik kampung, terus kemudian kenapa kok pilihnya Jakarta waktu itu? Karena ada saudara di sini atau gimana dan kenapa kemudian di Bulungan itu? Nah, kalau Bulungan itu justru pada saat saya sudah kelar kuliah. Justru saya nongkrong bukan membuat komunitas, tapi terbentuknya sebuah komunitas, bukan dibentuk. Terbentuknya sebuah komunitas. Karena dulu saya nggak suka nongkrong sama orang film. Jadi begitu lulus tahun 90, film mati di tahun 92, setelah di generasi itu mati film Indonesia, dinyatakan tidak ada FFI, dunia TV bertumbuh. Saya memilih di jalur dunia advertising. Sekaligus saya pengen nyari uang karena saya punya keluarga, dan empuk kalau untuk nyari duit. Tapi jujur jadi tukang, jadi jongos. Jadi jongos klien lah. Lo harus nurut gitu kan. Tapi saya memperhitungkan, saya punya anak, punya istri, saya harus punya rumah, dan lain-lain.
Saya harus menghidupi keluarga, kemudian istri saya juga usaha bikin restoran Jepang di Jakarta, sama-sama maju sebenarnya. Proses itu menarik menurut saya. Lama-lama kalau saya ke tim dulu, ke kampus lah, di mana dulu jadi basisnya anak-anak film lah, pulang kampus. Di kampus itu pembicaraannya nggak pernah kita ngebicarain hal-hal yang bersifat huru-hara pikiran tentang kreatif. Yang ada itu cuma nanya mobil lo apa sekarang? Rumah lo ada berapa sekarang? Lo lagi ngerjain apa? Saya mulai timbul jenuh karena saya dari kaum proletar, dari kaum yang hidup sendiri dari sejak kecil. Itu mempengaruhi saya bahwa saya nggak suka dengan hal yang bersifat kapital. Yang bersifat pamer-pamer banda gitu, nggak suka saya sampai hari ini. Saya pernah punya mobil mewah kok, selama jadi sutradara indie gitu kan. Saya taruh di rumah, orang nggak pernah ada percaya itu mobil saya. Gitu, mobil Eropa, double turbo, keren gitu. Karena saya nggak suka tampil. Kalau saya ke tim, mobil saya taruh di planetarium. Karena saya jalan kaki ke dalam supaya orang nggak ngelihat saya bawa kendaraan. Beda dengan teman-teman saya yang agak kaget-kaget gitu kan, yang mendadak kaya dan lain-lain. Ngomongin, setiap kumpul nggak pernah ngomongin tentang kreatif. Lama-lama saya jenuh. Saya meninggalkan kampus IKJ. Saya coba nongkrong di Bulungan. Nah di Bulungan tuh karena ada Gardu punya temen, ada penata artistik gitu. Dia punya warung. Saya nongkrong di warung itu terus. Itu di Wapres itu Mas? Bukan? Bukan. Wapres itu baru. Itu yang nyiptain saya sama Anto Baret malah idenya. Justru di dekat GOR itu ada gardu kecil, ada gardu listrik. Sebelahnya itu ada sawung rumah makan. Itu yang punya tuh orang film. Penata artis saya di Novel Tanpa Huruf R. Nah karena sering nongkrong di situ, tiba-tiba yang nongkrong saya suka karena ada Afrizal Malna nongkrong di situ, ada Radar Pancadana almarhum, tiba-tiba ada Teguh Esa, tiba-tiba ada lawyer. Wah ini menarik di sini. Kenapa? Ada orang musik, teaternya tumbuh, olahraganya tumbuh, yang belum ada film. Nah karena saya nongkrong di situ, pemain-pemain saya kayak Bucek, Ine, dan lain-lain mulai ikut kumpul. Nah, karena kumpul lama-lama, karena sering kumpul ngomongin ide dan lain, lebih menyenangkan buat saya. Hidup saya jadi lebih berasa hidup. Yang kita bicarakan tuh tentang, gua ada ide nih, begini-begini. Udah kita realisir aja, kita cari duitnya ini. Nggak kayak di tim, gitu. Jadi, ayo. Di situ awalnya lahir film Bad. Lahirnya film Bad itu di situ. Bener-bener ngantornya di situ. Ya kan, di kantor tanpa dinding, ya kan cuma di sawung, kalau hujan kehujanan, memang di situ. Walaupun sebelum-sebelumnya waktu saya bikin sebelum Bad itu saya bikin ini, Bingkisan untuk Presiden. Ini proyeknya Deddy Miswar sebenarnya. Ini film panjang pertama Mas ya? Apanya? Hitungannya film panjang pertama bukan? Enggak, film panjang pertama saya dari tahun 90. Yang itu apa? Senyum yang terampas. Senyum Terampas ya. Yang kedua tuh Siluet, pemainnya Ine, saya menemukan Ine Febrianti. Yang ketiga tuh saya bikin Aku Perempuan dan Lelaki Itu. Tentang lesbi, Nurul Arifin yang main. Sama Unik Priscilla. Itu zaman-zaman setelah sampean ngerjain sinetron ya, waktu apa sinetron Dewi Selebriti. Sebelum. Justru itu tantangan saya sudah bikin 3 film. Filmnya nggak ada laku, nggak di, dan itu jujur itu pakai duit pribadi. Karena saya di dunia iklan dulu. Jadi kalau di iklan dulu kan gede duitnya. Jadi kalau saya ada duit saya bikin. Cuman bayar kru sama pemain, saya megang kamera sendiri, edit sendiri. Nah lama-lama orang bilang di tim, Arya itu cuma bisa bikin onani Arya itu. Dia bikin film buat ditonton sendiri. Tapi sebenarnya film saya udah mulai agak di ini sama senior saya, kayak Arya tuh filmnya oke, cuman bukan dunianya sekarang. Kadang bioskop juga lagi mati, nggak ada bioskop. Lama-lama saya dipanggil Indosiar. Kebenaran ada senior di KJ, jadi pejabat lah di Indosiar. Arya, lu mau bikin serial nggak? Dari skenario Teguh Esa nih. Dari bukunya Teguh Esa, judulnya Dewi Beser. Jadilah Dewi Selebriti. Lahirlah pemain mulai kondang yang namanya Ine Febrianti. Karena sebelum dia main film saya, dia nggak terkenal, orang filmnya nggak edar. Ya kan? Main di situ. Ada Nurul Arifin main di situ. Mulai rame lah. Itu aku masih ngalamin Mas nonton itu di TV. Artinya, di luar dugaan, nah itu tadi yang saya bilang, hidup tanpa rencana itu. Saya bikin aja dengan cara saya, dengan gaya penyutradaraan saya. Bahkan saya syuting di rumah Teguh Karya. Saya syuting, saya pakai rumahnya 10 hari buat hanya saya yang boleh. Teater itu? Di teater populer itu. Dan Teguh Karya masih hidup, ngebantuin ngeset apa. Itu orang Indonesia bingung, Arya gila ya gaulnya. Udah terus tiba-tiba film itu begitu edar persis 98, begitu ekonomi runtuh. Film saya itu serial saya itu mengalahkan sinetron-sinetron yang udah mapan seperti Sidul zaman itu. Zaman Sidul itu. Sidul ketiga kalau nggak salah. Tuh ada lagi Multivision dengan yang jual-jual mimpi itu.
itu tiba-tiba punya saya rating 1. Iya. Jadi saya ada hokinya nih kalau Iya. di serial gitu. Karena memang keren sih, maksud buat zaman itu tuh editingnya ya kan, Ya, itu saya ngedit sendiri, ini sendiri. Dan itu benar-benar lari dari skenario semua itu. Apa bikinnya. improv gitu ya. Improv gitu dengan energi saya yang masih besar gitu. Meledak tiba-tiba. Baru tuh kawan-kawan yang di dunia sinetron kayak di sinetron di saat itu kayak senior-senior saya juga di sinetron mulai memperhitungkan. Yang katanya Arya tadi onani kalau bikin film buat dirinya sendiri. Mulai diperhitungkan bahwa Arya itu orang serius ternyata. Bukti dia bisa bikin film buat penonton. Artinya kalau bikin serial kan taruhannya adalah membuat film buat penonton. Nanti kalau penonton suka, berarti gue bisa dong bikin film buat penonton. Tanpa harus menghancurkan yang menjadi prinsip saya. Kayak dari pengadeganan, apa di skenario tokoh bapaknya dipukul pakai kursi, saya pukul pakai TV kepalanya. Saya beli sendiri TV-nya, di ini sendiri. Jadi masih ada keinginan personal yang nggak bisa juga dibantah oleh pihak Indosiar. Dan itu mainstream total, kan itu produksi in-house. Dan ternyata rame penontonnya. Dan itu kaget saya, begitu kaget, saya diterusin untuk bikin. Sorry Mas, itu berapa episode waktu itu? Kontraknya 30, tapi karena 98 itu ekonomi runtuh, jadi cuma 26 jadinya. Cuman yang tayang cuma 26 karena memang syutingnya cuma sampai 26. Indosiar itu weekly ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya? Puternya ya. Iya kan? Nah, terus. Dan itu gila, bertahan sampai ending itu dia ratingnya tuh mengalahkan yang lain-lain. Jadi bahkan di berita-berita di koran, sinetron pendatang baru menghantam sinetron yang sudah mapan. Pada saat itu berita-berita di tabloid ya, zaman itu ke tabloid gitu. Ya udah. Nah karena itu akhirnya saya dipanggil Indosiar untuk diterusin part 2. Saya menolak. Karena apa? Menurut saya saya udah cukup lah di TV. Stres juga sih saya dengan energi sebesar itu. Banyak juga diomelin dari pihak Indosiarnya karena banyak bikin adegan yang tidak sesuai dengan adanya skenario. Gitu kan. Diomelin ya. Tapi saya tidak tidak meminta uang dari Indosiar kalau saya membuat scene sendiri. Saya menggunakan uang saya sendiri, propertinya dan lain-lain gitu. Bahkan saya memang nggak nyari duit karena uang saya lama di iklan jadi saya ada uang. Saya bisa bangun rumah. Zaman saya di iklan, saya bisa seminggu itu 1 iklan. Gitu. Jadi dan dulu honor iklan itu kan gede. Gitu. Jadi saya udah nggak nyari duit di serial itu. Benar-benar kepengen berkarya. Di luar dibilang onani tadi ya. Di luar dugaan ternyata disenangin penonton. Karena mungkin pergolakan masyarakat juga di saat itu, pada saat 98 kerusuhan, itu merubah mindset seluruh masyarakat kan. Pada saat itu. Masyarakatnya tadinya takut jadi bebas. Karena tadinya takut selama 32 tahun dijajah sama Soeharto, diseragamkan pikiran masyarakat, tiba-tiba karena runtuh Orde Baru, semua jadi punya keinginan yang aneh-aneh. Termasuk TV akhirnya juga mau menerima ide yang gila gitu. Mau menerima ide gila. Cuman itu gila tuh. Dan dulu belum ada KPI dulu. KPI ini kan penghalang sebenarnya. Terus. Udah habis itu saya nggak mau lagi bikin serial. Karena menurut saya udah cukup. Udah cukup. Nah, habis serial itu tahun 99 di saat orang di PHK di mana-mana, banyak juga PH yang tidak memproduksi, justru saya dipanggil Deddy Miswar untuk bikin film ini. Nah, film ini adalah film tentang tadinya penyuluhan tentang anti narkotika. Ini 99? Tahun 99. Produksinya. Bersamaan lagi peralihan mau milih presiden juga. Cuma Pak Habibie lah ya. Oh ya. Peralihan dari Habibie mau masuk Gus Dur kan ini. Bahkan saya libatkan kan politik pemilihannya itu saya libatkan. Akhirnya saya bikin dengan cara saya. Cuman yang aneh lagi di film ini adalah ini karena job dari Depsos. Baru 2 hari syuting, tahu-tahu Gus Dur sebagai presiden membubarkan Departemen Sosial sama Departemen Penerangan. Jadi misal PH-nya masih miskin. Masih ngontrak, belum ada job lah. Masih miskin, masih belajar bikin PH. Secara yang biaya Depsos. Dia kata dia, ya ini nggak jadi proyeknya. Oh ya? Dan pada saat itu tekanan saya tinggi karena ibu saya meninggal di era syuting itu. Saya tinggalin. Akhirnya apa mau nggak mau, kata Deddy Miswar, diterusin aja ya, tapi dengan uang seadanya ya. It's okay. Gue nggak nyari duit deh. Begitu bikin. Berapa budgetnya waktu itu, Mas? Budgetnya berapa waktu itu? Ya hitungannya paling cuma 150-200 juta gitu lah. Oh, itu zaman segitu gede lah. Cuman nggak dapat HMI, lampu. Sementara kita masih pakai kaset kan, Betacam. Gitu, kameramennya marah-marah, karena nggak dapat ini. Sementara saya selalu buka ruang kan. Butuh cahaya besar gitu. Ya, saya bilang, nggak bisa. Akhirnya
ya udah pakai lampu seadanya aja. Di situ saya jadi eksperimen tentang lighting. Yang penting saya tidak lari dari kaidah yang namanya triple point light. Oke. Kalau dia gelap, gelap aja. Nggak ada orang jalan, nggak ada lampu, gelap. Nanti yang penting dia ketemu lampu lagi, terang lagi. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Malah jadi karakter. Iya, iya. Malah jadi karakter. Itu pas bingkisan tuh Presiden. Begitu udah jadi, filmnya diedit. Deddy Miswar sangat suka karena dia coba tontonin ke anak-anak istrinya. Dan anak-anaknya serem nonton film itu. Memang film narkoba itu cuma 2 opsinya. Kamu ingin menghibur orang yang udah kena narkoba atau mau menakuti yang belum kena? Saya pilih yang kedua, saya bilang. Oke. Jadi filmnya rada keras. Rada keras. Rada keras filmnya. Cukup dapat sensornya. Akhirnya film itu tuh nggak tayang. Ditawarin ke TV mana nggak ada yang mau. Oke. Karena waktu itu masih ketakutan dengan kata presiden. Karena di zaman Orde Baru nggak boleh ada judul kata presiden. Oh gitu? Nggak ada. Oh. Bahkan siapa dulu ya. Itu siapa yang bikin aturan itu? Di zaman Orde Baru tuh nggak boleh. Karena dulu Di ada. SF itu? Mungkin. Ya, tapi pada saat itu saya nggak gitu paham. Tapi dulu ada juga sutradara suaminya Yati Rahman kalau salah dulu. Itu namanya siapa? Dia bikin Nyoman dan Presiden. Itu nggak tayang. Oke. Terus akhirnya gimana tayangnya? Ganti judul. Oh. Tapi yang tercatat tetap ini kan? Nah ini. Tapi memang problemnya adalah TV itu kan udah bukan Orde Baru. Cuman masih ada trauma orang-orang lama. Iya, masih ada orang-orang lama di situ ya. Masih tahu. Akhirnya lama-lama film itu nggak ada yang mau beli. Oke. Akhirnya aku bilang sama Deddy Miswar, sorry Haji, nggak apa-apa ya, yang penting filmnya bagus, kata dia. Nah, suatu ketika berapa lama kemudian, Gubernurnya Sutioso sebagai Ketua Badan Narkotika Provinsi membeli film ini untuk VCD. Oke. Akan diedarkan ke 6.000 sekian kelurahan untuk penyuluhan anti narkotika. Karena Sutioso merangkap Ketua Badan Narkotika Provinsi. Dibelilah, dari uang itulah Deddy Miswar mungkin mulai punya kantor, mulai punya ini, dan sukses dari film itu. Dan pemainnya juga bagus-bagus ini, top-top dari zamannya kan? Iya. Iya kan? Saya kalau main bikin, Komale Komang segala macam. iya itu Jeremias Yangon. Iya. Akhirnya beredar di situ lah ya, di Bucek. VCD itu ya. Nah di VCD itu, nah yang aneh lagi, setiap Ale Komang segala, si Jeremias itu bilang, Bucek juga bilang, setiap di jalan di kampung mana orang negur dia, keren mas filmnya, yang mana? Jadi memang untuk DKI. Nah, akhirnya dari bingkisan untuk Presiden, itulah saya mulai diundang-undang ke Makassar, ke Surabaya, Diskusi. ke Malang. Awal-awalnya. Di tahun 1 tahun kemudian, di tahun 2000, saya memproduksi film Bad itu. Bad ini menarik, teman-teman. Jadi, aku punya kenangan sama film ini. Dulu pertama kali saya kuliah di Jogja ya. Saya kuliah di UMY, Muhammadiyah Jogja. Nah, waktu itu awal pertama kali saya kuliah itu 2001. Nah, lalu kemudian nggak tahu gimana saya lupa lah ya. Pokoknya itu tiba-tiba kayak saya baca poster gitu kan di beberapa tempat. Posternya ada aneh lagi kan? Iya, Gitu kan? posternya hitam putih. Apa? Ada yang hitam putih kan? Iya, masalah ada kan? yang Iya. makan anjing. Nah, itu aku lihat poster itu hitam putih waktu itu kan. Wah, ini ada pemutaran nih film apa gitu kan. Secara saya kan anak kampung gitu kan di Banyuwangi, terus pindah ke Jogja. Ya tahunya saya waktu itu film ya film-film yang bioskop kan, Dono itu gitulah. Ini apa ini film gitu kan? Nonton lah waktu itu kan, waktu itu nonton kalau nggak salah akhir tahun kalau nggak salah itu 2001 akhir tahun nonton, wah gila ini film gitu kan, maksudnya itu film beneran mind blowing banget bagiku ya karena ya itu tadi anak kampung begitu nonton film kayak gini kok ini siapa nih saudaranya gitu kan, jadi penasaran dan ceritanya waktu itu menurut saya cerita yang luar biasa ya. Berani membicarakan suatu hal yang itu jarang diangkat di film Indonesia zaman itu ya kan. Terus dari situlah akhirnya aku mengenal Mas Arya Kusmadewa ya, mengenal dalam arti tahu namanya gitu kan. Sampai kemudian ngikutin lah beberapa filmnya beliau ini kan dari novel Tamadut Air ya kan. Kebetulan dulu Kine Club itu, kebetulan saya dulu di Kine Club Mas, di Kine Club UMY juga ikut bantuin tuh pemutarannya tuh ya kan. Nah, tapi sebelum ke sana soal Bad tadi Mas. Bad ini kan dibuatnya berarti tahun 2000. Syutingnya. Syutingnya 2000. Syuting 2000. Jadi setelah Bingkisan untuk Presiden 99 akhir, 2000 akhir, Oktober itu saya syuting. Oke. Nah, terus itu gimana Mas prosesnya? Maksudnya, tadi kan saya sempat cerita nih, di Bulungan, nongkrong, bla 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 gitu kan. Sampai kemudian kenapa kok tercetus ide film itu dan gimana sih? Oke. Yang aku masih penasaran tuh,
ini biayanya gimana ya ini film gitu kan. Di zaman itu pula kan, terus dengan sistem distribusi yang seperti itu, pemain-pemainnya waktu itu juga orang-orang terkenal kan, top gitu kan. Ada 9 pemain top. Iya, dan saya kan tahu Mbak Ine itu ya dari sinetron itu kan awalnya kan. Sebelum sebenarnya kan memang nggak tahu lah film itu kan, dari sinetron itu akhirnya tahu oh ini yang dulu main di sinetron itu Dewi Selebriti kan. Nah, gimana tuh proses kreatifnya Mas sampai kemudian lahirlah film Bad itu? Ini sedikit agak ini ya. Yang saya bilang tadi bahwa saya tidak pernah merencanakan sesuatu awalnya. Tapi jujur aja, kalau mau lihat pergolakan Arya Kusumadewa adalah pada saat setelah 98. Okay. Setelah 98, maka ada orang dari Malang, salah satu dosen di Unmo Malang, pengen bikin buku tentang saya. Kalau lo cuma pengen wawancara, perjalanan gue terus gue bikin ini, gue nggak mau. Gue nggak usah dibikin buku. Kalau lo mau, lo baca Arya dari karyanya. Okay. Karena karya saya itu honest. Saya itu karya nggak pernah diintervensi oleh siapapun. Sampai film saya yang ini tidak pernah saya diintervensi oleh siapapun. Maka saya sampai hari ini belum pernah saya produksi di tangan produser India. Belum pernah. Kalau saya mau, udah kaya saya. Rumah saya udah 5 kali. Gitu. Kenapa? Karena waktu bikin, setelah 98, habis bikin Dewi Selebriti itu, saya masuk di dalam satu fase sebuah intervensi psikologis yang tinggi buat saya. Karena juga mungkin rumah tangga saya sudah mulai agak nggak harmonis. Istri saya udah sukses, udah punya restoran 3, restoran Jepang di Jakarta dan restoran terbaik. Artinya kita udah mapan secara ekonomi. Nah waktu 98 karena saya mulai milih-milih setelah Dewi Selebriti, akhirnya saya kalau ini karena saya suka ceritanya, dan itu cerita saya sendiri, saya yang nyutradarain sendiri, saya yang edit sendiri ini. Jadi saya butuh ekspresi, maka waktu itu saya bilang ke istri saya, aku udah lama jadi tukang, aku boleh nggak balik jadi seniman lagi, kan kamu udah aman. Artinya asuransi sekolah anak-anak udah oke, ya kan, asuransi kesehatan udah aman, kita udah punya rumah di Kemang, dengan tanah 1.400 meter tanahnya, ya kan gila, maksudnya kita udah nggak ada masalah, cuman ekonomi saya yang agak rendah, karena apa, kalau saya bikin film, saya harus pakai duit saya kan. Artinya, kenapa saya bikin Bikisan untuk Presiden? Setelah 98, Mas Yuda, saya kalau nongkrong di Bulungan, itu setiap jam, dia selalu terjadi sebuah perubahan sosial. Kalau saya nongkrong jam segini, itu saya ngelihat pegawai-pegawai Blok M Plaza makan di Gultik, ada yang ini. Nanti sekitar dekat maghrib, ada orang-orang pada nongkrong di sana makan sama istrinya, dan banyak orang dagang habis 98 itu dulu. Karena ekonomi runtuh. Bahkan saya ikut dagang jagung. Oh ya, jagung bakar? Jagung bakar. Sebenarnya bukan nyari duit. Saya mau wawancara para pecun-pecun yang berkeliaran di sana yang pengguna narkoba. Dari makam itu ya? Yang makam-makam. Kamu bisa bayangin, saya nongkrong di depan Bulungan, saya punya 3 perspektif di dalam melihat ruang. Nah, saya pada saat sehabis 98, saya punya masalah dengan ruang dan waktu. Maka hidup itu memang kan ruang, waktu, dan peristiwa sebenarnya. Itu sebenarnya film. Film itu, kehidupan itu kita selalu berkutat pada 3 hal ini. Mau dokumenter, mau lukisan, apalagi film. Itu ada kita berkutat pada 3 hal ini. Dan saya sudah mulai masuk ke dalam satu fase di mana saya mempelajari filsafat. Saya bergaul sama Tommy Aoi, saya bergaul sama Gerung, saya bergaul sama... Saya mulai lingkungan serius, ada Afrizal Malna, sastrawan, mulai ada Teguh Esa, novelis. Saya bergaul udah dengan mereka. Artinya juga saya masuk di satu fase di mana dunia industri itu harus gue tinggalin ini. Kayak Dewi Selebriti gitu. Nah, kenapa Bad jadi terjadi? Pada saat saya bikin Bingkisan untuk Presiden, saya memotret realitas. Realitas yang ada depan saya. Bayangkan saya nongkrong di Bulungan, begitu saya masuk ke dalam, di sini basketnya aktif. Ada basket, ada teater aktif, orang teriak-teriak. KPJ-nya juga aktif. Ada gor pula. Ada gor. Tiba-tiba di depan, habis maghrib, pecun-pecun kayak pelacuran berjejer-jejer di situ, nyetop-nyetop mobil, dan banyak peristiwa di situ. Ada yang pulang nangis karena nggak dibayar lah, apalah, dan lain-lain. Tapi kalau siang, jam 12 ke atas, Jaksa Agung saya lihat tiap hari ada orang demo. Ada orang teriak-teriak tentang kebenaran di situ. Di satu sisi saya ngeliat ada kesenian, di satu sisi ada pelacuran, ada keresahan sosial di situ. Di satu sisi ada narkoba di situ. Di satu sisi orang cari makan, dagang gultik dan lain-lain. Berjadi satu di dalam satu ruang dan waktu, walaupun waktunya berbeda. Tapi
sebuah pengalaman-pengalaman empirik yang selalu berubah dan akhirnya manusia terkotak-kotak cara berpikirnya. Itu menurut saya pada saat itu, karena saya sudah masuk di dalam satu fase mempelajari filsafat hidup. Dari sejak itu saya nongkrong, saya punya kegelisahan. Kalau saya punya kegelisahan, teman-teman saya nge-backup. Ada Ino Febrianti datang, Nurul Arifin datang, Bucek datang, semua artis-artis ikut kumpul karena juga jenuh di rumah. Sama waktu pandemi. Jenuh kan, ledakannya nongkrong. Begitu nongkrong, gue punya ide begini. Akhirnya apa? Kenapa bed? Bed saya tidak bercerita tentang rumah sakit jiwa sebetulnya. Saya menceritakan tentang ruang kehidupan yang udah mati. Agama, rumah, budaya mati semua. Sekolah udah mati. Ruang-ruang kehidupannya tuh udah mati. Maka saya sebagai kreator mencoba mencari ruang alternatif hidup yang ideal menurut saya. Pilihannya rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena hanya di rumah sakit jiwa manusia mampu mempresentasikan kehidupan yang honest, yang jujur. Nggak mikir rekening listrik, nggak mikir politik, mau marah-marah, mati masuk surga katanya. Enak kali hidup di rumah sakit jiwa. Bahwa saya sudah mulai menafsir, maka idiom-idiom sinematik yang saya gunakan juga di film Bed itu kayak ungkapkan cinta dengan kecoa. Tidak dengan bunga. Gue nggak suka sama William Shakespeare. Karena gue pengalaman. Gue kalau cerita ketemu cewek cantik, gue akan cerita tentang kehebatan gue. Wah, gue tuh begini, gue tuh begitu pas udah kawin, ternyata kelemahan gue yang dilihat dia. Maka sebenarnya kalau lu mencintai seseorang, ceritakan hal yang terburuk dari dulu. Apa simbol yang terburuk? Kecoa dianggap orang. Karena kecoa di mana-mana diinjak. Maka di dalam film Bed ungkapkan cinta dengan kecoa. Jadi ungkapkan cinta dengan hal yang paling buruk dari diri lu. Kalau pasangan lu nerima, selesai. Sebaliknya gitu. Jadi penggunaan idiom-idiom sinematik yang saya pelajari selama sekolah dan perjalanan itu jadi serius. Jadi serius gitu di film. Saya nggak menceritakan tentang psikoanalisanya Freud, enggak. Ada penyair. Saya mau bicara tentang ruang yang udah mati. Saya pengen kayak mereka hidup. Gali lubang, lompat, masuk disco, kan gitu kan? Oke kan gitu. Maksudnya imajinasi. Jadi menggunakan sebuah imajinasi yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya kita menggunakan logika imajinatif dalam melihat film itu. Maka akhirnya juga saya dengan karakter kata kawan-kawan bahwa saya juga penyutradara saya yang tidak umum karena bergerak, kamera bergerak gitu, menurut saya memang dunia bergerak gitu. Jadi lama-lama lahirlah film Bed itu. Soal hasil jadi saya nggak peduli. Tapi proses menuju sampai ke syuting itu yang paling mahal menurut saya. Saya pikir Mas Yuda sebagai pembuat film juga sama. Bahwa proses itu yang jauh lebih menarik daripada hasil jadinya. Kalau hasil jadi udah bukan milik kita itu. Mau dimaki, mau dihujat, monggo. Silakan. Tapi gue bikin ini, gue pakai proses. Dan proses kreatif gue sampai titik ini. Karena juga banyak hambatan proses kreatif. Duit nggak ada. Saya jual 2 mobil, bayangin. Saya punya Wrangler, saya punya Kijang, saya jual. Gila. Dan itu yang membuat istri saya jadi marah, dianggap saya nggak realistis. Bersamaan dengan itu, produser-produser asing nih, yang namanya Hidung-Hidung Mancung ini, si produser-produser Mancung ini, paling banyak manggil saya di saat itu. Karena Dewi Selebriti saya top rating. Bersamaan itu saya menolak. Kan saya dianggap istri saya gila. Di posisi karir yang lagi bagus ya? Lagi bagus karirnya. Semua orang di PHK, justru saya dipanggil saat lagi Krismon itu. Saya menolak. Saya malah mau bikin film yang duitnya saya jual mobil saya. Maka satu hari setelah saya syuting Bed, selesai, bungkus, istri saya minta divorce. It's okay. Divorce. Oke. Akhirnya pisah saya. Satu hari setelah syuting dari film Bed, soal rumah dan lain-lain, ambil. Nyawa gue lu minta, gue kasih. Merantau saya kos. Akhirnya diuruslah perceraian sama istri saya, digugat. Akhirnya selesai bahwa apapun namanya saya nurut aja. Memang salah saya kayaknya gitu. Karena saya tidak jadi sesuatu yang dia mau. Tapi saya juga nggak mau, saya pengen jadi sesuatu yang dia mau yang saya nggak suka. Gitu. Itu aja konsepnya. Maka lahirlah film Bed. Soal distribusi semua nggak ada yang direncanakan. Tahu-tahu tiba-tiba di 21 ditolak. Bukan ditolak, nggak dikasih jadwal, apa, karena nggak. Ya biasalah 21 zaman itu. Bersamaan bioskop mulai nerima film Indonesia. Karena ada Jaya Langkung laku waktu saat itu. Itu bersamaan tuh. Sorry Mas, aku potong Mas. Nah, yang menarik bagi saya itu gini Mas. Gimana sih proses kreatifnya tuh Mas? Maksudnya, kan di situ banyak pemain ya. Banyak banget pemainnya kan. Apakah kemudian di antara mereka juga saling memberikan kontribusi untuk kemudian begini ceritanya, begitu, gini, segala macam. Dan gimana kemudian posisi sampean sebagai director menampung ide-ide gila ini sampai kemudian jadilah tuh film tuh. Ini Mas Yuda. Jadi dunia manapun, di bidang apapun, terutama film,
bahwa sebenarnya komunitas itu jangan diremehkan. Oke. Justru karena kita nongkrong di komunitas, gagasan-gagasan tiap malam tuh selalu setiap nongkrong sama mereka ada omongan dikit aja kita apa namanya Liar. kita langsung ini kita tuh ada huru-hara pikiran, kita tidur jadi wah bagus juga omongan dia tadi itu ya. Tapi kan dia cuma sekedar ngomong yang mengembangkan kita sesuai dengan pattern yang sudah ada di kepala kita. Pattern yang sudah ada di kepala kita. Oke. Jadi kayak saya pilih Saud Sitompul yang belum pernah main film. Yang jadi penyair itu. Yang jadi penyair itu belum pernah main film, saya ajak karena dia nongkrong di tim. Ada Eki Lamo juga ya? Eki Lamo nongkrong. Terus Eka Sitorus supaya gitu kan ada semua. Pas baru pulang dari Hollywood, dia sekolah aktor studio, bantuin gua. Minta tolong. Eki Lamo, Elmani, Kreni Jaisman, mau semua saya minta tolong. Jadi semua terlibat tanpa dibayar ya? Tanpa dibayar. Dan yang lebih aneh lagi adalah mereka tuh belum tentu kenal sama saya awalnya. Kayak Reni Jaisman saya nggak gitu kenal, saya tahu dia. Tapi oh ini Arya, gol Arya gue mau deh. Karena dia lihat di Dewa Celebrity ternyata. Dia lihat film di Dewa Celebrity. Jadi ternyata memang kalau kita bisa jadi diri sendiri, itu nggak semua orang benci kok sama kita. Daripada kita jadi penjilat, tapi malah akhirnya dibunuh, gitu kan. Tapi kita jadi diri sendiri, itu yang paling penting. Nah itu juga konsep-konsep. Saya bilang saya masuk di dalam satu fase setelah 98 itu saya masuk ke dalam dunia berpikir yang cukup serius. Saya selalu menciptakan huru-hara pikiran saya supaya saya tetap serius. Itu yang membuat saya jadi sampai hari ini saya terus serius. Tapi saya jujur saya tidak merencanakan apa-apa. Kalau saya nggak ada tawaran produksi, saya bikin cerita sendiri. Saya setiap nganggur bikin skenario saya. Ini sekarang aja saya punya 5 skenario yang siap produksi. Mantap. Tapi nggak ada yang mau produser, itu saya nggak ngerti. Kalau saya kayak udah tak produser. Gitu kan. Nah, itu kira-kira gitu. Baru untuk sementara Bad itu kira-kira sampai situ. Jadi sebenarnya karakter film-film saya itu adalah menggambarkan apa yang saya rasakan di saat itu. Bukan direkayasa. Dia dengan sendirinya. Maka menurut saya karakter bentuk itu tidak bisa diciptakan. Dia lahir. Jadi kalau kita berkarya, kejar esensinya. Karena bentuk itu otomatis lahir. Mana? Ada orang yang mengejar bentuk. Dia kejar bentuknya, esensinya lemah, pasti itu. Jadi sesuatu karya seni yang mengejar bentuknya pasti buruk. Itu menurut saya. Oke Mas, nah masih soal Bad nih. Itu kenapa kemudian ya? Menariknya nih film ini gini teman-teman. Jadi di zaman itu ya, memilih untuk jalur independen, ya kan, yang mungkin di zaman itu belum terpikirkan oleh semua filmmaker kan, yang kemudian itu ya nggak bisa kita pungkiri, kemudian menginspirasi filmmaker tahun 2000-an lah ya, yang kemudian lahirlah istilah film indie ya kan, bikin film indie yuk gitu kan, kalau teman-teman pernah mengalami itu ya di zaman itu ya, karena memang jujur saya sebagai penikmat film Bad waktu itu akhirnya tahu ternyata kita bisa loh bikin cerita yang itu alternatif gitu kan, anti mainstream gitu kan, dan bisa diedarkan tanpa kemudian tergantung sama bioskop, ya kan? Kenapa kemudian kok pilihannya seperti itu gitu? Nah, itu tadi juga sama seperti yang saya jawab pertama. Saya tidak pernah merencanakan kalau ini bakal jadi jalur non konvensional. Artinya saya tidak muter. Awalnya mau masuk bioskop, apapun namanya saya harus mengingat jasa teman-teman yang ngebantu yang nggak dibayar ini. Bahkan tadi duitnya kalau laku atau apa gitu kita. Kebenaran pada saat itu ada kebijakan dari pihak bioskop yang tunggal ini, yang namanya 21 itu adalah dia hanya memutar di satu screen untuk film Indonesia. Di zaman itu, di tahun 2001 itu. Hanya, jadi Jaya Langkung itu kenapa jadi laku? Itu karena dia cuma diputar satu screen di Pondok Indah, ingat banget saya. Setelah dia meledak laku, baru itu diputar di Surabaya, di mana. Jadi memang kapitalis banget menurut saya. Nah, yang saya menyesalkan sampai sekarang, yang kenapa saya marah sama 21, antara pihak bioskop dengan pihak pemilik film tidak ada kontrak. Jadi kalau laku terus, kalau nggak laku turun. Sementara kita kan bermodal, lu cuma pemilik gedung. Tapi karena tunggal, kita kalah. Nah ini, kekalahan ini yang nggak bisa saya terima. Maka saya sampai suka dengan puisinya Teguh Esa itu. Di sini ya, gue taklukkan kekalahan-kekalahan yang tidak pernah mereka menangkan. Itu yang membuat gue narik film itu. Gue nggak mau kalah sama mereka. Itu, jadi udah ditayang, udah ditaruh, nggak dapat jadwal karena Jaya Langkung masih edar. Padahal saya nggak nanya kan, berapa lama lagi saya edar. Karena saya mau ada hitungan promo. Promo itu kan gala premier salah satunya. Gala premier terbesar yang pernah terjadi menurut Garin.
Karena dari mulai Rampun Jabi, Leo Sutanto, seluruh produser itu diundang. Bukan undangan saya, undangan pemain-pemainnya. Ini ngundang si ini datang. Rame, dan sampai Menteri Fuad Hasan pun datang. Di mana itu? Di PPHU. PPHU aja nyewa yang mesti 7 juta, saya nyewa cuma 3 juta, minta tolong. Saya nggak ada duitnya. Terus makanan nggak ada, cuma kopi, cuma teh doang. Tapi yang datang sampai duduk di bawah semua. Gila, ya. Dan itu geger, besok semua media menulis tentang film Bad dan positif. 2001 itu? 2001 itu. Saya jadi sebagai orang yang masih berkembang umur segitu itu. Umur berapa, Mas? 35, 36 gitu. Ya antara itulah. Itu jadi saya berasa kayak mulai ngeri kena sindrom star. Saya jadi pusat perhatian. Saya naik angkot aja orang tahu. Karena ada di TV apa segala orang pada tahu. Bersamaan itu saya dapat tawaran main iklan rokok. Iya, Star Mile. Ada di mana-mana, di billboard muka saya di mana-mana. Tapi pengalaman itu yang membuat saya sekarang nggak mau tampil. Ternyata semua itu semuanya. Akhirnya saya tarik film saya dengan istilah di sini gue taklukkan kekalahan yang tidak pernah mereka menangkan. Ada atau tidak ada Anda, saya tetap ada. Itu prinsip dulu di independen, dan itu statement saya murni. Saya terapkan ini di Makassar, di Malang, di Surabaya dengan anak-anak komunitas. Jangan tergantung orang. Ada nggak ada mereka, kita tetap ada. Kita tetap berkarya aja. Karya kita yang menentukan bahwa kita itu eksis apa enggak. Yang lebih gila lagi pada saat saya main iklan rokok, film-film di bioskop setiap mau main, ada iklan saya di situ. Nongol Star Mile. Itu agak kayak jawaban buat 21 bahwa gue akhirnya saya tarik tuh film. Waktu ditarik film itu rame. Kenapa? Saya ngoceh di media karena saya dikejar media kan, dibunuh. Oh, sorry Mas, berarti sempat tayang di bioskop waktu itu? Enggak sempat. Nggak sempat. Ditarik karena Nunggu. Oh, nunggu. Oke. Hampir 3 bulan nggak dapat jadwal. Sementara kan saya ngitung kalau mau tayang tanggal. Jadi nggak pernah ada kepastian. Padahal udah premier ya? Karena tidak ada kontrak. Itu tapi tadi. udah premier kan? Waktu itu? Karena dia bilang, Mas 3 minggu lagi edar, Jaya Langkung turun, Mas masuk nih. Karena dulu tidak ada kebijakan 21, tidak ada 2 film nasional di dalam satu tayangan. Kenapa? Sementara kan undang-undangnya berbeda. Saya paham undang-undang itu. Memajukan film lokal. Ini mereka harus film Hollywood. Dan saya tahu kenapa itu film Indonesia dulu Subentra tuh takut banget sama Amerika. Karena problemnya adalah produk dengan kebudayaan. Kita akan diembargo tuh tekstil kita kalau seandainya kita menghalang ada film luar lain masuk. Tapi kan film lokal harus maju. Di situ kehancuran film nasional tahun 92 sebenarnya. Dari generasinya Cut Nyadin segala loh itu. Cut Nyadinnya Eros Jarod dan lain-lain. Itu problem udah. Cuman mereka kan kayak ngelawan tembok. Kalau saya mah tidak ngelawan tembok. Gua tarik, gua edarin lah ke kampus-kampus. Jadi artinya gua nggak mau ke jalur mereka, tapi gue nggak terus diem nangis, nggak cemen. Nggak mau kalah ya. Akhirnya apa? Bad itu diputar di 68 kampus. Sampai di kampus Leiden University. Loh, zaman itu loh. Dapat undangan saya untuk diputar di sana dan diminta untuk dimasuk ke perpustakaan itu filmnya. Saya diundang ke Rotterdam, ada di Leiden. Terus juga Mas Ariel sebagai guru besar Monash University sama di Melbourne, adanya dosen Salatiga itu, tahu-tahu dia minta filmnya untuk dijadiin perpustakaan, diputar lah di sama mereka. Di Amerika dibawa sama temen, sama Mbak Marisa dulu diputar karena Mbak Marisa sama Salib Said dulu di sana, mereka putar film. Dan itu aku merasa lebih ini. Apalagi setelah itu banyak mahasiswa mencoba untuk ngambil ujian S1 dari film itu. Saya berasa film saya berada di tempat yang beda dengan sekedar cuma diputar, ditonton rame-rame, habis itu bubar. Iya, setuju. Akhirnya apa? Spirit ini kan nggak pernah direncanakan, Mas. Tiba-tiba dia hadir sendiri. Perjalanan film Bad distribusi di kampus-kampus. Itu 98% film saya dipuji. Akhirnya saya dengan Bad itu, spirit saya makin global, makin maju, ya kan? Cuman saya bingung. Akhirnya saya nebeng ke salah satu produser untuk membuat novel tanpa huruf R. Awalnya sebenarnya produser itu terkenal, saya nggak mau sebut namanya. Sutradara juga, tapi dia juga orang kaya. Harusnya saya produksi sama dia. Saya kasih cerita perempuan kebenaran teh ini budget oriented apa ide oriented nih untuk novel tanpa huruf R. Yang gila aja ya, pokoknya gue biayain. Arti kan ide oriented, arti uang ngikutin ide. Kan di produksi itu ada 2 sistem kan. Kalau duitnya cuma 100 juta ya gue bikin film berdasarkan uang 100 juta, nggak boleh yang aneh-aneh. Tapi belum tentu kalah kreatifnya kan. Ternyata nggak jadi, dia mau duluin produksi punya dia dulu. Akhirnya saya, gue kayaknya nggak jadi menurut teh. Nah karena skenario budget oriented,
ide oriented. Mau nggak mau waktu saat gue syuting sendiri, gue mau nggak mau dengan modal cuma 50 juta berangkat ke Pelabuhan Ratu, habis berhenti dan bisa melibatkan Slang. Slang Group ya maksudnya. Slang terlibat, nggak dibayar, cuman gue bikinin video klip lah balasannya gitu, album mereka. Habis itu berhenti, cari duit lagi, ketemu kawan lama, kebenaran lagi ada acara korupsi soal banjir atau apa zaman Mas Sutioso itu. Lu butuh apa ya? Butuh duit. Itu apa? Ada mbak gue lah, mbak-mbakan gue cantik gitu orangnya. Terus dikasih duit 70 juta, start lagi, habis lagi, berhenti lagi. Sampai terakhir produser yang mau memproduksiin gue nggak jadi itu ngasih uang. Ya ini ya lu mau butuh lampu, gue malu. Wah makasih teh, gue bilang, gue kerjain. Ya. Kenapa bikin novel Tanpa Huruf R dengan tema kekerasan? Darah semua isinya di situ. Adalah tentang satu orang yang mencoba menggugat Tuhan karena dia merasa bapaknya mati, ditabrak di depan dia, ibunya hilang dari dia kecil, kekasihnya Cina dibantai di Wihara 98, seanjing-anjing dia dibantai juga. Maka dia lapor ke pendeta, apakah gue berdosa kalau seandainya gue gugat Tuhan? Cuman itu temanya. Di demo sama kelompok-kelompok agama. Di Unisba terutama sampai chaos kan. Sampai chaos. Di Unisba tuh sampai chaos antara HMI dengan kelompok kami itu dulu PKS. Itu cukup ramai. Maka saya bingung kan. Nah pada saat lagi kumpul sama rektor segala, orang-orang yang demo tuh kumpul di dalam kampus, baru saya mau nggak mau ngeluarin keahlian saya zaman di Tebu Ireng. Apa tuh? Oh, alhamdulillah. Mau nggak mau kan, dikira saya nggak ngerti gitu, walaupun bertato saya ngerti gitu-gitu. Mau nggak mau, bahwa saya juga ngomongin agama saya ngerti. Terus dari pemutaran itu gimana mas? Maksudnya profit nggak? Kan dibagi nih antara pemilik film sama penyelenggara. Itu 50-50 atau gimana tuh? Dari persentase tiket itu? Kalau di novel kan kita kalau ada sponsor masuk, kita nggak minta tiket. Tiketnya buat kampus. Tapi kalau waktu di bed, cuman udah naik waktu itu kan. Nggak lagi 5.000, 7.500. Udah tahunnya udah nambah gitu. Kedua kali saya juga nggak mau memanjakan penonton. Saya nggak ada yang gratis sebenarnya. Waktu itu ada prinsip itu. Dan yang nasihatin saya Teguh Karya dulu kan. Nggak ada yang gratis untuk kesenian dia kan gitu. Nah, terus udah lama-lama nutup sih, artinya nutup. Tapi kalau dibilang profit enggak. Karena kan itu nggak balik budget produksi. Duitnya sendiri untuk bikin film kan. Kalau untung enggak gitu. Jadi kalau boleh tahu novel itu waktu itu budgetnya berapa mas? Nggak nyampe 300 juta. Tapi cuman itu cukup gede dong. Untuk produksi zaman itu cukup kecil. Kecil ya? Karena saya syuting luar kota kan. Dan secara set kan banyak banget kan? Setnya banyak banget. Dan semua di Pelabuhan Ratu kan settingnya. Apa namanya? Nah di Pelabuhan Ratu saya dapat bantuan-bantuan dari kawan-kawan kayak setting saya gratis karena punya keluarganya Dian Sastro. Terus ngomong ke Diannya boleh pakai gratis. Ya dengan cara lah. Termasuk sampai film Identitas itu semua banyak yang dibantu. Dibantu teman-teman. Nah di tahun 2007 itu saya jadi juri di FFI di Pekanbaru, ketemu Deddy Miswar. Ternyata film Bikin Satu Presiden itu pernah jadi film terpuji. Dan sutradara terpuji. Pialanya ada. Di mana? Di kantornya Pak Haji. Di maksudnya Festival Bandung? Ya dulu kan nggak ada FFI, adanya cuma FFB kan. FFB. Ternyata menang, begitu saya pulang. Saya kan nggak tahu tuh menang? Nggak tahu. Saya kan nggak begitu peduli sama gitu-gituan. Akhirnya saya begitu pulang dari kantor Deddy Miswar, saya di Pasar Minggu ditangkap, dinaikin ke truk sama Satpol PP. Karena nggak punya KTP, lagi musim bom. Dari situlah kemudian muncul identitas itu. Artinya, pada saat Bikin Satu Presiden, saya memotret realitas, nggak cukup. Saya mencoba mencari ruang alternatif hidup yang ideal, bad. Saya marah di novel Tanpa Huruf R. Ada proses di tengah-tengah ini cukup lama. Di Identitas, saya mempertanyakan identitas saya sebenarnya. Akhirnya saya bikin cerita. Tapi saya tidak mengadopsi kisah saya. Identitas itu saya jadiin trigger hanya untuk apa, tentang apa? Oh, anak PKI. Anak PKI nggak bisa kemana-mana. Jadi dia tuanya cuma bisa kerja jadi pembersih mayat. Cuma itu. Udah bikin lah dengan segala konflik-konfliknya, pelayanan rumah sakit yang jelek apa. Dan itu saya syutingnya di kampus mati Untar yang di Trakindo sini. Dan sekarang udah bangun lagi. Tapi dulu itu mati. Itu warna hijau itu kampusnya. Itu kalau nyewa di sana itu 7 juta sehari mas. Tapi karena saya bilang saya ujian IKJ, mana surat IKJ-nya? Saya minta ke kampus, dikasih. Cuma 1 juta nyawa sehari. Syuting berapa hari di situ? Syuting 10 hari. 10 hari. Di situ semua ya? Situ semua kan. Yang kampung perumahan segala macam. Itu di sini kampung kandang, cuma 1 hari di situ. Nah,
Dan yang menarik juga, kalau nggak salah kami juga sempat cerita ya, maksudnya proses pembuatan identitas itu juga banyak melibatkan teman-teman komunitas juga ya. Iya. Waktu itu Tits bukan sih Mas ya? Bukan. Tits. Masih Saya Tits semua ya? produksinya Tits. Tits, kan? Nah itu gimana Mas merekrut apa ya energi baru ya, yang kemudian mungkin ya zaman itu mungkin juga belum ada beberapa mungkin yang Saya belum pakai terlibat. DOP yang jadi DOP di Bingkisan tuh di Bidadari juga. Nama dia sih Yatski itu nama dia Hidayatullah, tapi panggilannya Yatski. Itu aja dia baru lulus IKJ, belum pernah jadi kameramen sama sekali. Anaknya rada tremor gitu. Saya pakai dia. Dan nominasi dia di FFI. Di FFI di identitas. Artinya saya berani untuk gitu-gituan itu berani. Karena saya tidak taking picture. Saya tidak membuat gambar, Mas Yuda. Saya bikin film itu make movie saya. Saya bikin peristiwa. Saya nggak penting dengan gambar. Mau gelap-gelap. Itu nggak ada lampu. Lampu bikinan semua. Nah, identitas saya bikin bukan untuk bioskop. Memang saya bikin untuk roadshow. Karena memang targetnya itu. Maka saya berani pakai Z1 di zaman itu. Sementara kalau saya konsultasi dengan teman-teman kayak Rudi Sudjarwo dan lain-lain, mereka udah mewah-mewah lah. Ya udahlah, mungkin jalur gue di sini. Udah gitu. Nah, pada saat syuting, dengan modal duit 50 juta, nyewa di Untar, terus pemain saya ada Reza Etapi, Tio Pakusadewo, Leoni yang saya baru kenal juga, pemain cewek baru, dan lain-lain. Saya start di situ 50, saya udah tahu 3 hari habis nih. Tapi paling nggak kalau habis, saya berhenti dulu, saya edit dulu nih hasil 3 hari untuk nyari produser. Sampai sebegitunya. Dan yang lain nggak tahu rencana saya itu. Baru 2 hari syuting, dia bisa nelpon. Arya, gue dengar lu syuting. Gue sama Garin nih, sama Zairin. Mau nengokin lo. Di mana? Gue kasih. Di sini. Karena ada Reza Etapi segala di sana yang main. Dia datang. Dia ngelihat pertama kamera. Arya, lu kayak nggak punya kawan. Di kantor itu kamera gue ada 4 yang terbaru, mutakhir, pitu, apa segala gitu. Itu jawaban gue cuma, ya nggak usah sok kasihan lo sama gue. Panasonic pitu ya. Nah, kalau nggak mau bantuin, pinjam duit. Lo ada skenario-nya nggak? Ada. Bikinin gua kopi, dia baca skenario di tempat. Begitu baca, dibanting skenario sama dia. Kenapa lo nggak kasih gua yang produksi? Nggak, udah. Nggak usah nyesel-nyesel, udah. Gua butuh duit. Lo butuh berapa? Cepet. Sorry Mas, berarti waktu itu sampean mempersiapkan budget produksinya berapa itu? Saya udah nggak peduli. Nggak awal-awal itu, waktu Cuman ada 50. 50 itu? Cuman ada 50. Tapi sampean udah tahu pasti ini cuma 3 hari. 3 hari, tapi dari 3 hari itu kan saya dapat materi. Dari itu saya bisa bikin teaser. Ya, oke. Nah, lanjut terus. Pas tadi dibanting skrip. Kenapa nggak kasih gua? Udah. Gitu. Gue pinjemin gua duit lah. Berapa? 100 cukup, lagi nggak bisa ganti gua. Cukup kata dia. Gua kan produser ya. Iya, gua tahu. Tapi gua takut nggak. Tapi yakin cukup. Oke, dikasih. Siapa produser lo? Ada Coki Situmorang. Ini adalah produser yang dulu Dewi Celebrity. Yang di Indonesia dia udah pensiun. Dia gua ya kawan lama. Anak IKJ juga. Dia ditransfer lah ke Coki. Lanjut kita syuting sampai 5-6 hari. Ya kan? Tinggal 3 hari lagi syuting, duit habis. Kenapa nggak minta bayar sekalian? Kata Coki, minta aja sama Deddy Miswar lagi. Dia kan nawarin kalau kurang. Kurang berapa? Cepet lagi. Kan gue udah bilang. Begitu pas cepet, tinggal 1 hari syuting, duit habis. Dan itu inti, karena syuting itu penghancuran pasar muslim itu. Yang di kuburan itu. Pinjem duit 50 lagi, baru Deddy Miswar ngomong, film lu gue beli mau nggak ya? Sampai pick lock. Berapa budget produksi lu sampai pick lock, lu bikin, gue bayar. Tapi gue masukin bioskop. Kata gue anti bioskop sih. Tapi 50 dulu lah. Nanti dulu, lu bikin perjanjian dulu sama gua. Ini kru-kru udah nunggu di lapangan nih. Udah di lokasi udah nunggu nih. Karena hari terakhir syuting. Tapi nggak ada makanan, nggak ada apa. Udahlah. Gua kasih gua waktu 2 hari. Tapi gua minta 50 dulu nih sekarang. Dikasih lah 50. Berangkat. Waktu malam kita mau syuting, kita nunggu ngaji kawar subuh. Tidur di kuburan kan. Saat Tio itu tidur di nisan-nisan kuburan Kampung Kandang sini. Tidur di situ, nunggu matahari mulai terbit, awar-awar kita syuting. One take oke, karena 3 kamera. Pinjem, yang salah satu kameramennya Yudi Datau, apa segala gitu yang megang kamera. Begitu udah oke, gue kumpul sama teman-teman. Masih sisa lah duit 20 jutaan. Saya ajak ke villanya Coki itu. Semua nginep di sana, masak, makan, apa semua. Ceritalah soal tawaran Deddy Miswar. 100% setuju masuk bioskop. Oke, gue telepon Deddy Miswar. Ci, gue pengen roadshow. Roadshow lu gue biayain.
kata Deddy Miswar. Tapi kita masuk bioskop dulu. Turun dari bioskop, kita roadshow. Oke? Jadi lu nyampe, gua nyampe nih. Kapan lu ngedit? Gua ini. Mulai itu dikasih duit buat ngedit. Dimanjain lah gua sama Deddy Miswar. Begitu diedit, begitu ngelihat rough cut-nya Deddy Miswar. Wah, ini film keren, kata Deddy Miswar. Ya gua seneng aja. Film ini keren ya. Oke nih. Udah, gua kino transfer ya. Itu biaya gua semua. Ayat perjanjian lah berapa tahun, hak komersial apa segala. Udah beres, tayanglah di bioskop itu. Akhirnya. Ternyata di bioskop cuma seminggu turun. Kita roadshow. Nah, di situ Deddy Miswar tahun 2010 edar itu roadshow di 15 kota di Jawa. Itu Deddy Miswar ikut. Dia baru lihat komunitas gua. Besar ternyata. Ternyata gila. Waktu kita di Jogja, kita itu sampai Deddy Miswar traktir tuh. Ada garing beneran di Jogja juga. Kumpul dengan komunitas. Habis putar di ini, kumpul lah. Pokoknya ini dekat UGM tuh loh. Apa namanya, Lesehan. Tuh ada garing segala kumpul. Baru Deddy Miswar bikin rencana bikin jambore film itu. Yang gua yang ngerjain itu, yang jambore. Cibubur itu. Datang itu. Nah, saya bikin itu, di situ rezeki saya lumayan karena bikin event itu. Di luar dugaan saya mampu bikin event. Mulai karena saya bisa bikin event, saya udah bikin festival di Bulungan sebenarnya. Saya mulai berpikir tentang ekosistem. Nggak cuma lagi distribusi. Saya mau bikin eksibisi. Bikinlah akhirnya dari jambore itu duit. Saya bikin 3 tahun bikin di Bulungan. Deddy Miswar jadi wagub. Saya 3 tahun bikin di Jawa Barat, Festival Film Jawa Barat. Lama-lama cita-cita udah mulai berubah. Nah, sorry Mas, sebelum ke situ kan, itu film kan menang Piala Citra kan? Oke. Itu di luar dugaan saya. Karena kebenaran pada saat itu Deddy Miswar nanya, abis ini mau bikin apa Arya? Sebelum dapat Citra nih, itu kan sebenarnya rilisnya itu di awal tahun. FFI kan di Desember. Di tahun 2009 itu. Udah piklok nih ceritanya nih ya? Udah piklok, terus diedarin kan kino transfer, udah bikin poster segala, edar. Ternyata seminggu turun. Datanglah saya ke Deddy Miswar. Berapa layar Mas waktu itu? Wah, hampir 100 kali. Nggak laku. Terus nggak lama, maaf ya Ji, filmnya nggak laku. Yang penting filmnya bagus, katanya. Itu targetnya. Oke Ji, thank you. Ya, tapi Deddy Miswar kan dapat sponsor banyak juga. Gitu, kayak udah balik modal deh kayaknya. Terus, nggak lama, diikutin lah FFI di akhir tahun. Nah, di proses itu saya mau bikin film kentut. Karena skenario-nya udah jadi lama. Saya kasih ke Deddy Miswar. Bilang, gue produksiin loh. Tapi gue mau bikin film dulu. Alangkah Lucu Negeri ini. Lu jadi gue ya. Kapan syutingnya? Awal tahun lah, kata dia, Januari tahun depan. Oke. Desember FFI, saya menang. Sebagai sutradara lah. Pokoknya filmnya film terbaik, sebagai sutradara terbaik. Aktor terbaik, 11 nominasi. Art juga, semua. Kamera, pemain, semua dapat. Cuman yang menang cuma 4 itu. Undangan di sini, saya bingung. Saya lama tidak jumpa anak saya, karena yang satu kuliah di Jepang. Bersamaan itu 2 hari sebelumnya. Yang anak kedua? Anak pertama. Yang pertama? Bukan di KJ? Kalau dia di KJ, enggak yang pertama. Anak saya, dia kan yang kedua nih. Pertama, tahu-tahu datang dia ke sini sama adek. Wah, rindu saya kan, udah lama 4 tahun, 5 tahun nggak ketemu. Udah kelar deh kuliahnya di sana. Gak lama, apa itu Pak? Ini kalian mau datang nggak? Nah itu, ini kalau menang ada dutek, jangan ngarep menang ya. Nominasi semua nih. Pokoknya kalau yang menang, kamu naik ke atas kalau kita dapat. Oke, katanya. Dia datanglah berdua sama kakaknya nih, berdua. Gitu kan. Ke festival. Saya nggak datang. Di mana tuh waktu itu? Di Kemayoran. Tapi live RCTI kan. Live RCTI. Nggak datang. Saya nonton di warteg sini malah. Gitu kan. Udah anak saya. Terus saya nonton ya, sempat waktu sutradara terbaik menang, anak saya yang ngomong. Di situ saya berasa jadi bapak itu, kan ketakutan seorang bapak cuma satu, Mas Yoga. Kalau anak nggak respect sama bapaknya, gara-gara perpisahan itu. Ternyata anak saya megang piala. Mungkin pada bertanya ya, saya siapa? Saya anaknya Arya Kusumadewa. Tapi dia melegitimasi. Saya nggak tahu bapak saya ada di mana, kata dia. Tapi yang pasti saya hanya pengen ngomong, Bapak, lo oke banget Pak. Dia ngomong gitu. Saya agak merinding terus. Anak gue respect sama gue. Artinya dari film Identitas ada hal-hal baru yang tumbuh di psikologi gue, bahwa anak gue respect, karya gue diakui di Indonesia ini. Di situ pertama kali masuk bioskop, pertama kali ikut FFI, karena sebelumnya kan belum masuk bioskop katanya. FFI. Nah disitulah lahir istilah kebebasan menembus batas.
gampang ternyata ngalahin mainstream, tai anjing lah mainstream. Mainstream tuh tai anjing, gampang. Anak indie itu saya promosiin ke seluruh komunitas di Indonesia. Mainstream tuh kecil. Gue nggak pernah ikut menang kok. Jadi untuk menyemangati anak-anak ini, disitulah saya disenengin anak-anak komunitas. Nah, anak sampean tuh Jen angkatan berapa di KC? Siapa? Yang ini, 2014. Oh, berarti waktu... Dia belum, dia masih SMP apa SMP? Oh iya. Nah, tahun segitu. Tapi udah bisa ngomong gitu ya. Itu merinding banget pasti kan nontonnya. Saya sih nggak nonton di TV waktu itu. Bapak, lo oke lo Pak. Gitu, cuman gitu, dia turun. SMP ya? Nah, untuk saya sebagai seorang bapak yang ada perpisahan, ada problem dengan ibunya, dan ibunya udah nikah lagi kan artinya. Gue berasa, aduh, lega gitu. Apa saya dengarnya, berarti anak gue respect sama bapaknya. Jadi, semakin semangat untuk berkarya, bahwa ternyata gue nggak bisa ngewarisin harta kayak emaknya, tapi gue bisa ngewarisin karya. Gitu. Jadi seimbang. Jadi anak tuh seimbang. Mungkin dia harta ada, tapi juga karya dari bapaknya minimal. Saya perhatiin gitulah. Nah, jadi identitas memberi identitas baru buat Arya Kusumadewa sebetulnya di saat itu. Dan juga anak dan anak-anak kedua kali, menurut kawan-kawan yang kru dan lain-lain, Arya waktu syuting identitas tuh sangat tenang. Kayak udah mempertanyakan gue ini siapa sih sebenarnya, Arya Dewa itu siapa sih, ternyata terjawab di film itu. Kebetulan judulnya identitas juga kan, gitu loh. Hanya gara-gara ketangkep Satpol PP itu, ketangkep Satpol PP. Itu jadi itu proses identitas. Untuk next, saya bikin kentut. Kentut itu saya sudah mentertawakan kehidupan sebenarnya. Jadi itu tadi prosesnya, memotret realitas, mencari ruang alternatif hidup yang ideal, kemarahan, mencari identitas, mentertawakan kehidupan. Sebenarnya prosesnya itu kalau orang mau bikin buku, dari film ini udah ketahuan sebenarnya. Baru nanti ditanya, Mas Arya kenapa sih setiap filmnya ada unsur agamanya? Karena saya pernah jadi anak santri. Bukan cerita dulu bahwa saya dulu anak pesantren, tapi sebenarnya mereka akan menebak Arya itu. Kalau dibikin untuk presiden ini namanya aja dipakai S1 sama anak-anak ujian di Unmuh Malang. Itu dosennya sampai nanya pengujinya, Anda tahu agamanya Arya apa? Karena nama tokoh-tokohnya itu nama tokoh-tokoh agama. Si Bucek itu namanya Jahal, kan Abu Jahal itu. Si Jeremias namanya Ya'jud, kan nama-nama yang ada kaitan agama. Ini kayak anak sutradaranya ini kayaknya, ini filmnya sangar tapi kayaknya kayak kuat agama nih gitu. Dan di film saya selalu ada unsur-unsur agama. Bayangin seluruh agama berdoa rame-rame minta kentut. Kayak gitu kan, kayak ada satu pelecehan sendiri kan sebenarnya. Tapi kan kentut bukan bikinan Steve Jobs. Kentut bukan bikinan Habibie. Kentut itu proses alami yang diciptakan Tuhan. Kan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Aku kalau nonton kentut itu berasa seperti nonton band. Ya kan, maksudnya geografisnya, ruangnya, ya kan, rumah sakit kan? Ya kan, rumah sakit. Ya. Identitas kan rumah sakit semua. Terus orang-orang partai ya kan. Nah, orang nggak pernah nanya, kenapa saya ada problem sama rumah sakitnya itu? Kenapa? Ya saya nggak suka aja sama rumah sakit. Karena rumah sakit itu harusnya bukan rumah sakit namanya, rumah sehat. Maka di identitas kan judulnya rumah sehat sakit. Nah, aku pernah dengar Mas, katanya sempat ditolak LSF ya, judul itu, kentut itu. Padahal judul awalnya kan Tuhan beri aku kentut. Itu kan keren banget. Saya datang sama produser karena sudah mau gala premier, belum lolos sensor karena judul. Yang adegan nggak ada yang disensor, cuma judul. Kata mereka apa? Di bawah gue mah Deddy Miswar, tapi ngomong jangan kasar-kasar ya. Ini bisa status quo nih kalau nggak ini duit gue nyangkut nih. Iya gue bilang. Terus saya tanya lah sama ketua lembaga sensor karena Deddy Miswar waktu itu kan ketua BP2N. Kenapa Pak film saya disensor judulnya? Karena kesannya melecehkan Tuhan. Tersinggung dong saya. Dari mananya? Bukan maksudnya. Kalau itu keluar dari mulut supir Metro Mini saya nggak kaget. Ini keluar dari malaikat Israelnya film loh. Kenapa Anda bisa bilang bahwa ini melecehkan Tuhan? Ini kentut itu bukan bikinan Steve Jobs Pak. Kentut itu bikinan Tuhan. Karena orang butuh kentut, dia berdoa minta kentut, nggak mungkin minta uang. Ya Pak, Mas. Tapi kan masyarakat kita ini majemuk, ini takutnya orang bisa jadi rame, ini. Walaupun memang Deddy Miswar dari awal nggak suka sama judul itu. Ya kalau Bapak jawabnya itu saya setuju. Ada ganti judulnya Mas. Ya udah kentut aja judulnya. Nggak ada yang lain Mas tadi. Contohnya Pak, ya buang angin itu. Saya lagi nggak bikin film tentang tambal ban, saya bilang. Kenapa jadi kayak gitu, ketawa. Ya udah kentut aja judulnya. Pertama kali lah di Indonesia dari zaman Lutung Kasarung sampai hari ini film Indonesia yang judulnya kentut. Oke kan, gitu maksudnya. Dan itu dengan rasa
penuh emosi pastinya kan. Udah kentut aja gitu. Kentut aja. Ya udah sekalian kita kentut-kentutin politik itu. Kan itu tentang politik kan, tentang pilkada. Ya itulah kira-kira. Ternyata sampai hari ini tuh karya-karya saya tidak ada yang satu nafas. Secara tema maupun secara tampilan karakternya. Artinya saya belum mapan. Kalau orang belum mapan tuh masih hidup artinya. Tapi kalau bikin film udah sama semua gitu, udah selesai. Nah disitulah proses saya sebenarnya sampai terakhirnya saya dari kentut itu saya bikin bungkusan untuk presiden ini masa untuk bikin layar tancap sebenarnya dan jadi filmnya tapi tidak edar. Dia sequel tentang narkoba, tapi sebenarnya ini ada proyek sama BNN sebenarnya tadinya. Artinya ini bukan target berkesenian lah, target untuk penyuluhan. Nah baru yang ini saya menceritakan tentang pengalaman empirik dalam sebuah, udah selesai nih gue mentertawakan, marah, mencari ruang hidup, gue udah ketemu identitas gue di usia makin nambah. Kenapa ya gue gak cerita tentang, gara-gara Benny Setiawan sebenarnya saya nonton TV Fortiare, Ben film kayak gini laku ya Ben, kan teman saya angkatan, laku Cang, gue yakin lu bisa ya bikin itu ya, oke gue ada cerita sih, gitu. Nah judul punya Garin ini. Ini judul film ujiannya Garin. Jadi yang ngasih judul ini Garin sebenarnya. Saya nggak pernah punya judul sepuitik ini. Jadi Garin yang ngasih. Awalnya apa judulnya? Kacau. Pak Haji nggak mau. Kata Pak Haji, gara-gara gini. Aku nggak ada duit. Aku bikin skenario udah jadi. Cuma 3 minggu bikinnya. Sama dialog-dialog. Aku datang bawa flash ke Deddy Miswar. Apa kabar Tocang? Dia manggil aku Tocang kan. Ji, ini ada skenario pop. Cepet baca, gue butuh uang. Oke. Di print dong. Ya udah di print di kantor. Di kantor dia di print, dicetak skenario, gue bawa 2, dia bawa. Cuman beda 1 malam. Besok saya dipanggil ke kantor. Dia nanya, serius lo ya mau bikin film model begini? Pop gitu, pop perkawinan, rumah tangga. Ya, aku nonton sih. Nah, terus serius. Keren kan? Keren Kang. Lo tuh mestinya bikin film gini. Ya udah lo mau, berarti mau. Gocap. DP gocap. Entar belum. Iya gocap. Masa gocap itu salaman ya. Salaman persiapan. Nah, kok bisa sampai Mas Garin ngasih judul itu? Emang sempat baca skripnya atau gimana? Enggak, ada Garin sebenarnya di kantornya Indonesia waktu itu. Terus judulnya apa? Janganlah kacau. Ya jadilah film pop pertama kali dan semua sutradara yang lagi beredar termasuk Hanum segala itu kaget aku bisa bikin film kayak gini ternyata. Ini beda dari Mencari Sayap. Ini kan berarti kalau dirunut ya dari karya-karya Simon sebelumnya kan ini bisa dibilang pop ya. Kebetulan aku udah nonton. Look-nya beda, storytelling-nya, treatment-nya lah ya. Beda banget dibanding film-film Mas Arya yang sebelum-sebelumnya lah. Iya kan yang lihat tuh raw, handheld gitu kan, mau geter juga gitu-gitu lah, seki gitu ya. Ini rapi gitu loh, rapi banget gitu kan. Bahkan masih kayak main foreground ya kan. Nah, sebetulnya konsep film ini, ceritanya itu lahirnya sejak kapan dan kenapa kemudian diproduksinya di tahun itu pas pandemi? Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Apakah memang direncanakan ini akan menjadi satu hal yang baru? Jadi sebenarnya problem perkawinan pertama, itu menurut saya kan sesuatu yang mengendap di saya. Karena pada saat saya divorce sama ibunya anak-anak, umur saya itu kan masih 35-an gitu. Artinya saya kalau mau memulai masih bisa. Yeah. Lagi bagus karir, lagi terkenal, lagi gitu kan. Nah, kenapa saya akhirnya pakai konsep? Karena apapun namanya konsep, look-nya beda, storytelling-nya beda. Saya mengambil dari look, dari rohnya sebuah perkawinan. Nah, perkawinan itu kan sebenarnya orang kalau ditanya, apa sih filosofi dari perkawinan? Adalah semua orang pengen berbahagia katanya. Jadi filosofinya itu adalah sesuatu yang disharmoni itu akan menciptakan harmoni kalau bisa mengkomposisikannya dengan benar. Nah, karena ini konsepnya perkawinan, sebuah perpaduan. Nah, perpaduan bahwa sebenarnya saya hanya ingin bicara bahwa seluruh manusia kalau ingin menikah semua tujuannya bahagia. Kerja, nabung, kredit rumah, anak gede disekolahin, habis itu jadi oma-oma, opa-opa, anak yang berkembang, semua orang punya pikiran yang sama tentang perkawinan. Pengen bahagia. Tapi orang suka lupa bahwa sebenarnya di dalam sebuah kebahagiaan itu ada petaka-petaka yang nggak terlihat. Itu tadi. Maka saya coba, karena saya dulu istri Jepang, tapi saya nggak mau adopsi. Ini Arab kawin sama Cina. Gitu. Kan nonton kan filmnya.
Konfliknya dari mulai urusan cuci piring, konfliknya dari urusan uang haram, karena kerja di judi online, niat istrinya baik, suaminya nanggepnya beda, sebaliknya suaminya pengen gitu. Jadi dia nggak ketahuan ini, dia nge-grab, kalau ditelepon istrinya nggak pernah ngangkat karena ada persoalan sama penumpang, lagi mau cerai juga, kayak gitu-gitu kan. Itu saya rancang sedemikian rupa adalah hanya ingin menggambarkan pada saat lo ingin melakukan sebuah hubungan relationship dengan siapapun, lo tidak boleh menuntut kesamaan. Justru harus ada sadar beda. Perbedaan itu justru bisa saling menumbuhkan, yang saya cerita di awal tadi. Nah, saya bisa menafsir itu pada saat saya memutuskan sudah tidak mau menikah lagi. Jadi saya pernah gagal. Kalau saya tidak pernah gagal, mungkin jadi film ini akan berbeda. Kalau saya tidak pernah gagal gitu. Dan gagalnya agak ekstrim. Di umur 35 jadi duda, nggak kawin-kawin lagi sampai umur 60. Nah, yang menarik nih ya menurut aku ya, kalau nonton film ini, Bidadari Mencari Sayap ini, nanti teman-teman harus nonton ya. Masih tayang tuh di Disney. Aku tuh teringat sama salah satu film Indonesia yang sangat saya favoritin, Mas. Yang dari dulu sampai sekarang saya suka banget. Itu film karyanya Teguh Karya. Di Balik Lampu. Saya terinspirasi dari itu. berarti dugaanku bener ya? Awalnya saya sama Deddy Mizwar mau nge-remake film itu. Wah, mantap itu. Tapi udah nggak ada skenarionya. Maka di film ini kalau lihat di title akhir, film ini dedicated to Steve Lim. Steve Lim itu Teguh Karya nama Cinanya. Kenapa Mas Nano saya ajak main? Karena dia anggota teater populer. Dan Nano itu tawaran ribuan dia main film, itu dia nggak ada yang mau. Dia begitu baca skenario saya, dia bilang, waktu dipanggil Deddy Mizwar, Mas Arya, kenapa saya mau datang? Karena saya baca skenario ini, saya kelar baca cuma 2 jam. Di meja saya numpuk tuh skenario dari PT mana. Dia baca kadang 15 menit ditinggal, habis itu nanti dia terusin lagi besok, habis itu dijawab enggak. Begitu punya saya dibaca. Saya suka Mas Arya ceritanya. Putra jenengan kan ini. Ada di sini teman-teman. Tapi dia ini di belakang layar. Frame. Juga di sekolah film ya. Itu atas keinginan sendiri atau memang dorongan dari sampean? Enggak, dulu itu dia di set up. Jadi waktu saya berpisah sama ibunya tuh nggak kepengen 2 anak lelakinya itu jadi seniman. Sorry, nama panjangnya siapa, Mas? Siapa? Nama panjangnya putra sampean. Nama panjang? Yang ini? Nama aslinya sebenarnya nama dia Matahari Merah. Nama dia. Tapi? Sama waktu saya pisah sama ibunya diganti namanya. Akte-aktenya diganti. Saya agak terganggu dengan itu. Saya jadi waktu itu saya sulit untuk baik untuk sama ibunya gara-gara dia mau rusak silsilah saya. Padahal Matahari Merah itu keren, dia simbol Jepang juga menurut saya. Cuman waktu itu nggak tahu kenapa, mungkin ya namanya orang sakit hati, diganti sama akte-aktenya. Tapi waktu itu saya ketemu dia, saya tanya waktu SMP waktu itu, kamu suka sama nama kamu yang sekarang? Namanya Nier Castelroy nama dia sekarang. Suka kata dia. Begitu anaknya bilang suka, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya agak nggak suka sama ibunya dan saya sulit baik pada saat itu. Saya berasa mau dihapus silsilah saya. Ada ya sebagai seniman kan. Nah yang membuat saya baik sama ibunya anak-anak pada saat identitas itu. Saya mulai nerima, mulai legowo, mulai ini awalnya. Sebenarnya di setup, kalau kakaknya itu sekolah di Jepang kuliahnya 5 tahun. Cuma dia ngambil di bidang event, musik, karena dia sendiri event, jadi kayak I.O. gitu. Kalau dia awalnya sudah di setup jadi chef, karena masih ada darah itu. Dari omanya itu masih ada darah tentang restoran Jepang. Tiba-tiba saya bikin film ini. Saya butuh anak SMA. Film bungkusan buat presiden ini. Anak gua nganggur, kamu mau nggak main yuk? Main, begitu main, rupanya dikomporin sama anak-anak kru ini. Tapi dia sendiri udah punya problem waktu dia lagi kuliah kerja nyata di restoran di Four Seasons di hotel. Bule-bule chef tuh bilang, kamu tuh bisa jadi chef, cuman kayaknya passion kamu nggak di situ. Karena kalau lagi ada acara kumpul-kumpul dia main musik. Kata chef seniornya yang bule-bule dari Prancis dari mana, kamu tuh sebenarnya artis itu seniman maksudnya. Dia terganggu dengan omongan itu, dia ngomong ke emaknya ngomong ini. Begitu pas lagi syuting ini dia ngomong, Pak, aku kayaknya nggak mau sekolah ke Swiss, aku mau sekolah di IKJ aja, mau ngambil film. Kedekali dunia sosmed berkembang kan di 2014 tuh ya. Dunia sosmed udah ada Android segala kan di 2014. Udah mulai itu
ya terserah, bayanganku lebih murah. Ya kan, gua nggak, udah begitu pas ini rapat lah keluarga, ketemu sama ibunya, sama kakaknya. Ya udah, kebenaran pendaftarannya tinggal terakhir itu di IKJ. Kebenaran dosen-dosennya kan kocok-kocokku. Orang dekannya aja adik kelasku, saya Armantono. Akhirnya bisa terima masuk. Ya udah masuk, sampai kelar udah. Terus secara karya ngikutin jalur sampean atau dia Nggak, punya saya sendiri? kepengen dia jadi diri dia sendiri. Pengen dia jadi dirinya sendiri. Karena menurut saya, adapun dia bawa film-film bapaknya jadi referen itu lain soal. Tapi ya dia harus punya karakter sendiri, dia harus punya keleluasaan sendiri. Saya nggak pernah mencetak dia untuk jadi kayak siapapun. Tapi saya kasih referen film-film bagus. Ya lama-lama kalau lihat dari filmnya sih kayaknya bakal jadi sutradara miskin ini. Jangan gitu lah, Mas. Ya nggak, maksudnya kalau di Indonesia Mas. Iya. Kalau kita itu Mas, kita orang kayak kita gini. Kalau di Prancis itu udah lain persoalannya. Rumah kita udah 3 nih. Jadi kaya ya, karena idealis ya. Tapi kalau secara karya... Kalau panjang belum, baru mau tahun ini deh. Tahun ini? Sama produser ya? Masuk industri. Ada film-film pendek semua, tapi film-film pendeknya cukup melanglang buana di festival-festival. Kayak dia pernah bikin film sendiri, judulnya Mukaku Menang di Mana-Mana tuh, film pendek. Di festival apa aja menang tuh film. Padahal film itu film ujian di IKJ yang nggak lulus. Tapi dia menang di mana-mana. Ya itulah, bagian dari hidup gue bilang. Tapi kalau secara referensi Mas, ada nggak khusus yang memang sampean, ini tonton ini, director ini gitu, ke anak-anak? Saya lebih kalau memberi reference ke anak saya atau ke diri saya sendiri, saya bukan mencontoh karena film dia, saya pengen kayak dia. Maksudnya ada satu pola pikir dari sutradara-sutradara yang di luar dugaan kita, Mbak ya. Kayak katakan Martin Scorsese, Mbak, atau Brian De Palma, atau Roland Joff. Kadang-kadang ada sesuatu yang di luar dugaan kita. Kayak kita nonton film The Doors, Mbak. Oliver Stone bikin tentang The Doors. Orang nggak pernah berpikir kalau seandainya semua angle-nya, kalau dia ngambil Jim Morrison itu dari balik pintu. Disesuaikan sama judul filmnya. Ada filosofi-filosofi yang tidak pernah terjangkau di para sutradara. Yang dilihat kan orang rata-rata nonton film, dia lihat ceritanya secara utuh, wah keren gitu aja. Enggak, tapi ada hal-hal detail, yang kadang kita cerita udah nggak penting deh. Kita ngeliat, wah ini sutradara luar biasa banget. Jadi lebih kepada huru-hara pikiran itu loh, yang membuat ngeganggu kita gitu loh, apa yang ngeganggu kita. Jadi dari pengalaman-pengalaman sehari-hari. Dan itu nggak bakal dapet di IKJ kan. Lagi. Dari nongkrong, ngobrol, sampai kita hafal gitu. Ke depan ini seorang Mas Arya Kusuma-Dewa, ya kan, bicara karya kan. Ke depan ini mau ngapain lagi sih Mas? Dari karya dan lalu kemudian dari jalur-jalur eksibisi, terus kemudian distribusinya, apakah tetap seperti Mas Arya yang 20 tahun yang lalu? Ataukah kemudian mencoba untuk beradaptasi, termasuk kayak ini tayang di OTT ya kan, dan mengikuti perkembangan zaman lah. Yang pasti saya nggak mau bunuh diri. Artinya gini, usia saya jelas masuk ke kepala 6. Artinya usia saya itu kan nggak lebih dari 15 tahun lah. Lagi apapun namanya itu nggak bisa dihindarin. Namanya hidup pasti ada matinya kan. Kalau nggak penyakitan itu pun. Jadi saya akhirnya berpikir cita-cita saya yang kemarin kalau dianggap gagal. Bikin ekosistem film menurut saya gitu, walaupun di kelas komunitas minimal saya sudah memulai dan saya berharap ada penerusnya. Kayak saya bikin festival film Jawa Barat kemarin diterusin sama si Irwan Jabong itu, diterusin, ada penerusnya gitu. Minimal. Tapi saya sekarang kepengen di sisa umur saya bahwa seniman itu tidak pernah pensiun sampai sebelum mati. Saya mau habiskan waktu saya untuk berkarya, untuk bikin film, karena cerita saya masih banyak Mas. Karena itu yang membuat spirit kita terus pengen berkarya. Sama kayak Mas Yoga sebagai sutradara, kalau bergabung di salah ruang, mandek juga Mas Yoganya. Tapi pada saat Anda mulai bergaul sama siapa, kadang mas saya, kadang nongkrong di sini, itu akan beda. Maka community menjadi penting. Kenapa sampai sekarang Martin Scorsese bikin kafe ya? Hanya untuk nongkrong De Niro, yang udah tua-tua itu nongkrong. Kenapa? Ya nongkrong aja ngopi, ngomong kotor, ngomong jorok, ngomongin making, ngomongin apa. Tapi sebenarnya dari pertemuan itu melahirkan sebuah spirit-spirit besar. Yang di luar dugaan. Karena sesuatu yang besar tidak lahir dari tempat yang besar. Dan kadang butuh juga interaksi secara langsung gitu kan. Nggak hanya sekedar di media sosial gitu kan. Gitu. Jadi itu sebenarnya berangkat dari komunitas, apapun namanya, besarnya juga
studio Hollywood karena lahir dari tangan sutradara-sutradara independent filmmaker. Karena Spielberg juga dari independent filmmaker, sampai terakhir tuh ada Inarritu, ya kan, ada Tarantino, ada apa, itu kan dari orang-orang independen semua. Disitulah kerennya menurut saya, pemahaman orang tentang independen dengan mainstream. Selalu orang berpikir ini sebuah nilai perlawanan. Dan yang ngeri lagi apa? Yang punya pandangan itu justru produsernya yang mainstream. Wah, dia indie, ngeri, suka-suka dia. Ini saling membutuhkan, karena ini industri tiap hari harus memproduksi sebuah produk massal. Gagasan bisa habis nih. Lo harus ke dunia ketiga, nyari orang-orang yang bengal-bengal nih. Walaupun nanti diatur juga, kayak Inarritu dari mulai bikin 21 Gram, Amores Perros, atau bikin Bubble, udah Brad Pitt pemainnya. Atau si Tarantino, atau siapa. Alfonso Cuarón. Iya. Jim Jarmusch dan lain-lain. Steven Soderbergh dan lain-lain. Itu kan dari anak-anak indie yang kemudian dipantau oleh sebuah mainstream. Jadi antara mainstream dengan independen itu adalah sebenarnya saling menumbuhkan, bukan bermusuhan. Tapi yang saya sedih itu di Indonesia pada saat lahir pertama sutradara independen kayak saya di tahun 2000 bikin Bad itu, saya dianggap adalah sebuah nilai perlawanan dari mainstream. Mestinya mereka bina gua dong. Merusak tatanan. Merusak tatanan, bina gua justru. Ya lu ada ide ini nggak ya? Bikin ya khusus buat lu ini deh. Mestinya gitu. Seorang Bono aja, vokalis U2, itu bisa ngebiayain Wim Wenders 2 film. Nonton filmnya $1 Million Baby. $1 Million Hotel. Seorang pemusik loh, itu bisa ngebiayain. Karena dia nggak mau nonton film yang Hollywood, The Fucking Cinderella Story itu. Gitu loh. Jadi, nah di sini itu dianggap sama produser-produser mapan, perusahaan-perusahaan besar film di Indonesia tuh ngeliat orang kayak saya jadi kayak hantu. Mestinya orang kayak gue dibina sama mereka. Ini ada orang aneh nih. Wah, dia nih kayak segini mau nih. Mau lo ya? Mau. Tapi kasih kebebasan ya. Gue mau nih. Belum tentu nggak laku kok. Ya, belum tentu nggak laku. Iya. Artinya jaminan pemain terkenal pun juga belum tentu laku. Belum tentu. Boleh pakai pemain terkenal, nggak apa-apa. Pakai Reza Radian atau pakai saya, it's okay, gue nggak ada masalah. Tapi maksud gue karakter gue jangan disamain dengan orang-orang yang biasa bikin film di PH lo. Betul. Lu bawa Arya, biarin karakter Arya gitu. Kayak dulu kan ada Teguh Karya, ada Sumanjaya, ada Abbas Akub, ada Arifin Senor, ada Ami Priyono. Kan beda-beda karakter, keren menurut gue. Dan itu sekarang sudah diseragamkan. Film sudah diseragamkan. Pemain, kita bawa pemain ngetop nih, tapi followernya dikit. Tahu begitu di followernya dikit, pakai ini aja Arya, ini followernya banyak. Dia pikir dengan follower banyak ada penontonnya, ya belum tentu. Lu bayangin, follower banyak nggak bisa main, kan ngeganggu kreatif. Itu yoga, kira-kira itu. Sebenarnya saya masih punya berharap sistem perfilman Indonesia itu masih berubah. Dan mungkin kalau aku bisa menganalogikan kan mas ya, saya gini, ini nggak tahu ya bener apa nggak menurut sampean. Tapi kalau aku mencoba menganalogikan ya, harusnya produser-produser film kita ini melihatnya semacam genre musik. Di musik itu kan banyak genrenya. Ada underground, ada punk, ada dangdut, ada jazz, pop, rock, heavy metal, dan semua itu punya market. Ya kan. Bahkan anak punk pun mereka punya komunitas dan besar. Ya kan. Nah di film kira-kira kenapa kok nggak bisa melihat seperti itu? Artinya apapun genrenya, apapun bentuknya kan harusnya yakin bahwa itu ada marketnya. Karena penonton kita kan semakin kesini makin besar. Kesombongan seorang produser mapan yang ada di Indonesia adalah selalu kalau ketemu saya, Arya bikin film dong buat penonton. Saya tanya, buat penonton siapa? Dia selalu berpikir penonton itu tunggal. Enggak, penonton itu enggak tunggal, penonton itu segmented. Ada penonton film Garin, ada penonton film Hanung, ada penonton film Arya Dewa. Mungkin penonton film Arya Dewa masih bisa nonton film lain. Tapi mungkin penonton film Garin kalau dia udah fanatik, dia nggak mau nonton film-film yang lainnya. Umpamanya gitu. Nah itu yang tidak di riset oleh pemilik-pemilik production house. Karena dia merasa punya duit, kalau orang udah dibayar, lu anak buah gua. Bahkan karya lu IP-nya diambil. Honor kita nggak seberapa, tapi IP kita diambil seumur hidup. Saya tuh ada skenario siap produksi itu ada 4-5 malah. Sama yang pop. Nah kenapa kemarin saya pengen start Umar Bakri dulu, karena saya kemarin ketemu Iwan. Saya kepengen, mungkin ini, tapi saya lebih konsentrasi bukan kepada nama besar Umar Bakrinya. Saya pengen membongkar satu sistem pendidikan yang sesat menurut saya selama ini, termasuk dari zaman saya sekolah sampai sekarang, yaitu sebuah denda, sebuah hukuman-hukuman
dari warisan feodalistik masih digunakan sampai hari ini. Jadi konsepnya itu sebenarnya konsepnya. Nah, makanya itu saya pengen Umar Bakri itu hanya trigger menggunakan nama besar Umar Bakri dan Iwan. Tapi sebenarnya misi saya adalah saya ingin menelanjangi sistem pendidikan yang pernah saya alami sampai apa yang saya lihat sekarang. Nah ini Mas, satu lagi nih Mas, terakhir ya. Apa sih Mas, mungkin pesan lah ya, bagi filmmaker muda gitu ya, buat teman-teman yang mulai akan, apa ya, istilahnya itu, mengawali karir ya, atau mengawali apa ya, mulai untuk mencintai dunia film ya, passion gitu kan. Entah itu mereka sutradara atau mereka tuh kameramen, DOP, editor dan segala macam. Ada nggak sih pesan ini buat teman-teman yang masih muda-muda ini, ya kan, dari Mas Arya? Apapun bidangnya Mas, apapun profesinya, nggak mesti di film. Belajarlah menjadi diri sendiri itu. Karena kalau mau menjadi diri sendiri itu belum tentu dimusuhin orang kok. Saya melampaui itu soalnya. Jadi saya nggak bisa lo harus begini, karena saya belum layak untuk memberi nasihat sebenarnya. Tapi kalau saran di bidang apapun menurut saya belajar untuk menjadi diri sendiri, lakukan apa yang menjadi passion gitu. Kalau lo sudah memilih itu, sekalipun profesi itu belum tentu mampu menghidupi lo, tapi lo harus punya profesi. Karena saya penganut eksistensialisme. Film itu kalau diukur dari saya mulai jadi sutradara sampai sekarang, kalau dihitung honor saya, yang ada saya yang rugi. Tapi kenapa saya pilih dia profesi sebagai sutradara? Saya bisa cari makan dari bikin event, bisa jadi tukang parkir, tapi profesi gue sutradara gitu. Pada saat saya dapat kesempatan nyutradarain, itu saya kejar banget. Karena itu ibadah menurut saya. Saya udah gak berpikir lain. Jadi untuk anak-anak sekarang kadang-kadang kan gitu, wah di sini nggak nyaman pindah, karena orientasi dia kapitalistik kan, Pak ya. Di sini nggak ngasilin ya, nggak apa-apa. Tapi lo harus punya profesi. Menarik banget ya teman-teman Balas Sinema nih semua nih. Jadi kita ngobrol sama Mas Arya ini dari masih terang sampai gelap, ya kan. Dan nggak terasa udah kayaknya hampir 2 jam kali ya. Apa yang diutarakan sama Mas Arya ini adalah sebuah proses panjang, ya kan, proses panjang yang memang kita semua harus tahu bagaimana seorang sutradara ataupun apapun itulah kreator tadi seperti Mas Arya bilang kan, artinya ketika kita mencintai profesi ya kita harus melakukan itu dengan sepenuh hati, ikhlas gitu kan, karena kemudian itu semua terukur resikonya gitu Mas ya. Ketika kita memilih jalan seperti ini, ya kita akan tahu pasti risikonya seperti ini gitu. Ketika memilih distribusi seperti ini, pasti risikonya seperti ini, dan semua itu sebenarnya terukur gitu. Nggak modal nekat aja sebenarnya Mas ya. Nah tapi dari hal-hal itu sebetulnya memang apa ya, sebuah pelajaran ya bagi aku sendiri gitu, khususnya ya karena saya ngelihat Mas Arya ini salah satu sutradara film yang sangat sangat idealis kali ya. Konsisten tepatnya. Konsisten. Jadi selalu berusaha membuat sesuatu hal yang memang dia cintai, dia sukai gitu kan, apapun itu bentuknya, apapun kemudian treatmentnya mau dibikin kayak gimana kan sebuah proses ya Mas ya. Ada proses pendewasaan, ada proses segala macam lah. Dan kita tunggu nih karya selanjutnya dari Mas Arya, Umar Bakri Mas ya. Ya belum tentu. Masih ada cerita yang lain kalau ada mau. Oke, siap. Masih ada 5 nih ya kan. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah nonton Talkshot episode perdana ini, dan jangan lupa untuk ngikutin episode selanjutnya. Yang pasti banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan kita sore ini, sore sampai malam ya kan. Dan jangan lupa untuk tetap memantau medsos kami, dan jangan lupa juga subscribe agar kita terus bisa mendokumentasikan obrolan-obrolan penting bersama para pelaku baik di depan maupun di balik layar sinema Indonesia. Jumpa lagi di Talkshot episode selanjutnya. Thank you.